Jiang Chen telah menuai sedikit manfaat selama pelatihannya di dunia iblis. Itu telah membantunya maju ke puncak kaisar pertempuran tingkat ke-9, target berikutnya adalah alam minor Sein. Selain itu, dia juga telah menaklukkan 4 orang suci kelas 3 kecil, ini meningkatkan kekuatannya secara keseluruhan. Setiap kultivator biasa dengan level yang sama dengan iblis ini akan kesulitan melawan mereka karena iblis ini memiliki fisik yang sangat keras. Keempatnya telah disimpan dalam cincin spasialnya saat masih di tingkat ketiga. Sudah sebulan dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk kembali. Jiang Chen bisa merasakan bahwa kekacauan semakin dekat. Meskipun ini hanya berdasarkan perasaannya, intuisinya selalu akurat. Di Nebula Sect of Mysterious Domain, sekelompok pejabat tinggi berkumpul bersama, termasuk Master Agama Iblis ke-8, Wu Yimo, Han Yan dan beberapa senior Sein kecil. Wajah mereka tampak cemberut karena prediksi Jiang Chen benar-benar terjadi. Badai datang dan bergerak sangat cepat. Mother, siapa Nan Beichao ini? Ada pecahnya perang tapi bagaimana bisa secepat dan sekuat ini? Seorang tetua dari agama iblis ke-8 tidak bisa membantu tetapi mengutuk untuk mengungkapkan keluhannya. Nebula Kid tersenyum. Dia akhirnya mengerti peringatan Jiang Chen tentang Nan Beichao, itu adalah prediksi berdasarkan fakta. Dia tidak mengindahkan peringatan itu karena dia tidak mengharapkan situasi yang Jiang Chen perkirakan akan terjadi begitu cepat. Kurasa kalian semua sudah tahu, pasukan Nan Beichao pecah setengah bulan yang lalu. Ini dimulai dari domain bumi diikuti oleh domain surga dan kuning. Semua kekuatan utama domain telah menyerahkan diri. Sebuah sekte di domain kuning, sekte racun bayangan awalnya ingin menyerang balik karena mereka mahir dalam serangan racun. Itu adalah sekte yang tidak ada yang berani memprovokasi, mereka hanya bisa bertahan setengah jam di bawah serangan Nan Beichao. Mereka semua dimusnahkan atau meninggal dengan tragis. Darah mengalir seperti sungai di medan pertempuran. Menurut pengetahuan saya, Master Sekte yang telah mencapai Sein kecil kelas 5 belum lama ini digigit sampai mati oleh harimau putih. Kata Nebula Kid, ini adalah insiden yang terjadi setengah bulan yang lalu. Ini semua adalah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setiap warga negara biasa di domain tersebut pasti pernah mendengar tentang berita terbaru tersebut, tetapi Nebula Kid memutuskan untuk mengulanginya sekali lagi. Nama Nan Beichao telah tersebar di 4 domain besar. Namanya akan membuat orang merinding setiap kali disebutkan. Nan Beichao ingin mengontrol 4 domain besar. Hari ini, domain surga, kuning, dan bumi telah ditaklukkan olehnya dan target berikutnya adalah kita, domain misterius. Siapapun sudah bisa membayangkan bagaimana nasib kita saat dia datang. Wu Yimo mengerutkan kening. Sebagai penguasa agama iblis, ini adalah pertama kalinya dia direpotkan oleh suatu masalah. Nan Beichao itu telah menaklukkan banyak kekuatan besar. Mereka punya banyak ahli sekarang. Kami tidak akan memiliki kesempatan bahkan jika sekte kami akan bergabung. Seorang senior dari sekte Nebula menghela nafas. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain bersuara ringan. Jangan putus asa. Jiang Chen telah memberitahu saya bahwa kami berdua harus bekerja sama sebelum dia kembali. Dia sudah memperkirakan bahwa peristiwa seperti itu akan terjadi. Jadi, jangan khawatir sampai Jiang Chen kembali. Kata Nebula Kid, lawan mereka terlalu kuat. Meskipun dia memiliki kepercayaan penuh pada Jiang Chen, dia tidak yakin tentang apa yang akan terjadi di hari kekacauan itu. Dia hanyalah kaisar tempur kelas ke-7 ketika dia pergi. Berapa banyak dia bisa maju hanya dalam sebulan? Bagaimana dia akan menghadapi Nan Beichao yang mendominasi? Mengingat situasi terbaru, tidak ada seorang pun, selain Jiang Chen yang mungkin dapat membalikkan situasi ini karena Nebula Kid telah mengetahui identitas asli Jiang Chen. Karena itu, dia dengan penuh harap menunggu kepulangannya. Master Sekte Nebula, meskipun Jiang Chen adalah seorang jenius yang langka, nilai kultivasinya masih terlalu rendah. Dia hanyalah kaisar tempur. Perbedaan kekuatannya terlalu besar, apa yang bisa dia lakukan dalam keadaan seperti itu? Betul sekali, Nan Beichao terlalu kuat. Selain itu, dia juga mengumpulkan semua kekuatan utama dari 3 domain besar. Tidak akan ada pengecualian untuk keluarga Tan dan sekolah Sky Hill. Freedom Palace sudah bersekutu dengannya sejak awal. Pada saat itu, kami berdua harus berurusan dengan kekuatan utama dari 4 domain besar. Bahkan dengan ketiadaan Nan Beichao dan Harimau Putih, kami tetap tidak akan memiliki kesempatan. Ini terlalu ekstrim. Aku takut takdir kita tidak akan lebih baik dari sekte tereliminasi lainnya. Saya tidak berpikir bahwa bakat langka Jiang Chen cukup untuk mengatasi kekacauan yang akan melanda domain misterius. Para tetua agama iblis ke-8 dan beberapa tetua dari sekte Nebula putus asa karena lawan mereka terlalu kuat. Tidak ada jalan lain. Beberapa bahkan menunjukkan niat untuk menyerah karena Nan Beichao terlalu berat untuk mereka tangani. Haha, lihatlah betapa takutnya kalian semua. Betapapun kuatnya Nan Beichao, dia masih akan menjadi lawan yang dikalahkan Jiang Chen. Jiang Chen telah mengalahkannya 2 kali dan kali ini dia akan mengalahkannya lagi. Big Yellow tertawa. Dia tidak memiliki kekhawatiran atas kekacauan yang akan menyerang di domain misterius. Sebaliknya, dia merasa senang. Bagi seseorang yang takut akan masa damai, dia akan menjadi lebih bersemangat karena situasinya menjadi lebih kacau. Betapapun kuatnya lawannya, Jiang Chen tidak akan lebih lemah darinya. Big Yellow telah mengikuti Jiang Chen paling lama dan telah melihat semua keajaiban yang dia ciptakan. Dia akan tetap percaya pada Jiang Chen bahkan jika semua orang di dunia tidak. Nan Beichao mungkin sangat kuat tapi dia ditakdirkan untuk gagal saat bertemu Jiang Chen. Semuanya, jangan panik, dengarkan aku. Pada saat ini, Han Yan berdiri. Sebagai tuan muda dari agama iblis gelap, dia memiliki otoritas yang lebih besar dari Big Yellow. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk berbicara tentang sesuatu. Kalian semua mungkin tidak mengerti Nan Beichao tapi kami sangat mengerti dia. Keadaan di depan mirip dengan keadaan di Provinsi Qi. Nan Beichao juga memiliki cita-cita untuk memerintah seluruh Provinsi Qi. Dia mengembangkan seni surga raja yang mengharuskannya untuk terus menaklukkan wilayah yang kuat, karena satu-satunya cara untuk maju di jalan raja adalah dengan menaklukkan. Saat itu, sekte hitam kami berada di ambang kehancuran. Itu Jiang Chen yang muncul pada saat kritis yang membalikkan keadaan. Dia telah menghancurkan setengah dari tubuh Nan Beichao tetapi dia berhasil melarikan diri karena fisik jiwanya yang abadi. Meskipun demikian, izinkan saya memberitahu Anda semua sesuatu. Dari waktu di benua timur sampai sekarang, saya telah melihat banyak kejadian ajaib yang terjadi padanya. Kekacauan yang hendak menimpa kita, tidak akan bisa menghalanginya.
Jika ada orang yang bisa mengalahkan Nan Beichao, itu adalah Jiang Chen. Dia adalah musuh yang tak tertandingi dari Nan Beichao. Han Yan mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Karena Jiang Chen tidak hadir hari ini, prioritas utama sekarang adalah menstabilkan emosi dan jiwa mereka. Itu akan menjadi akhir jika mereka semua kehilangan iman mereka. Saat dia menyelesaikan pidatonya, suasana di aula diganti dengan keheningan. Semua orang mengerutkan alis mereka. Tak seorang pun di dunia ini bisa menebak apa yang mereka pikirkan. Sebelum berangkat, Jiang Chen telah mengatakan bahwa dia adalah satu-satunya orang yang dapat menenangkan kekacauan di domain misterius. Karena situasinya tidak akan berubah bahkan dengan kalian semua khawatir di sini, mengapa kalian tidak kembali beristirahat dan mengatur kembali pasukan kalian sambil menunggu kembalinya Jiang Chen? Menilai dari keadaan saat ini, Nan Beichao jauh melampaui apapun yang bisa kami tangani. Jiang Chen akan menjadi satu-satunya kesempatan kita. Semua keraguan bisa diselesaikan segera setelah dia kembali. Nebulakid memberikan nasihatnya. Para pendengar mengangguk setuju. Mereka setuju dengan kata-kata Nebulakid. Tidak akan ada hasil yang produktif jika mereka terus tinggal di sini dan khawatir. Mereka harus kembali ke tempat mereka untuk dengan tenang mempersiapkan perang ke depan sambil menunggu kembalinya Jiang Chen. Meskipun kurang percaya diri pada Jiang Chen, mereka semua setuju bahwa Jiang Chen benar-benar faktor kunci dari acara ini. Sepertinya Nan Beichao akan menyerang domain misterius besok. Saya tidak tahu kapan Jiang Chen akan kembali. Seseorang menghela nafas. Bajingan itu. Dia pergi sendiri tanpa membawa guk-guk tuan. Ini benar-benar menyebalkan. Big Yellow memarahi Jiang Chen. Dia sangat bosan selama sebulan ini. Meskipun dia sudah menjadi kaisar iblis kelas 9 yang kuat, dia merasa dirugikan karena tertinggal di Sekte Nebula. Sementara itu di keluarga Tan, para petinggi juga berkumpul. Suasana di aula itu lebih berat dari pertemuan Sekte Nebula dan agama iblis gelap. Patriark keluarga Tan, wajah Tan Zentian menjadi gelap saat dia duduk di kursi kehormatan, senior lainnya duduk di kursi di bawahnya. Semua orang sudah diberitahu tentang peristiwa besar yang terjadi baru-baru ini. Saya khawatir kami tidak bisa dikecualikan dalam acara seperti itu. Tan Zentian berkata dengan suara yang dalam. Siapakah Nan Beichao ini dan mengapa dia muncul? Saya belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Hai, seorang ini terlalu kuat. Dia sudah menguasai 3 domain besar. Kami tidak cukup kuat untuk menjadi lawannya. Saya pikir tidak akan butuh waktu lama sebelum mereka menyerang domain kita. Keluarga Tan telah membangun kerajaan yang begitu besar, apakah kita akan membiarkan mereka merebutnya begitu saja? Pilihan apa yang kita miliki? Sekte racun bayangan jauh lebih kuat dari kita tetapi mereka langsung dimusnahkan ketika mereka melawan. Kami akan menemui nasib yang persis sama jika kami melakukan hal yang sama. Nan Beichao itu benar-benar pria yang kejam. Semua orang di keluarga Tan merasa tidak berdaya. Mereka berada di ujung akal mereka melawan pecahnya kekacauan ini. Patriark, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Semua orang berpaling untuk melihat Tan Zentian. Apapun yang ditakdirkan pada akhirnya akan datang. Tan Zentian menghela nafas tak berdaya. Kemudian, dia berdiri dan keluar dari aula utama. Wajah mereka dipenuhi dengan kesedihan mendengar jawaban dari bapak leluhur mereka. Hal yang sama terjadi di sekolah Sky Hill. Meskipun para senior telah berkumpul, tidak ada solusi yang bisa diperoleh. Mereka tahu dengan sangat jelas bahwa tidak ada strategi yang dapat membantu mereka ketika Nan Beichao menyerang wilayah mereka. Satu-satunya pilihan mereka adalah tunduk padanya. Ada banyak kekuatan besar di domain surga yang lebih kuat dari mereka tetapi mereka juga menyerah padanya. Saat ini, orang yang paling bahagia adalah Raja Kebebasan. Sebelumnya, dia tidak pernah membayangkan bahwa Nan Beichao akan menjadi sekuat ini. Dia tidak peduli dengan 3 domain besar lainnya. Yang paling dia pedulikan adalah domainnya, domain misterius. Nan Beichao telah berjanji sebelumnya bahwa setelah domain misterius ditaklukkan, dia akan menjadi penguasa domain ini. Dia tahu bahwa Nan Beichao tidak akan terlalu peduli tentang domain misterius karena aspirasinya yang liar. Dia memiliki visi yang tidak masuk akal, untuk mendominasi seluruh benua untuk melanjutkan jalur rajanya. Dia memiliki fisik jiwa yang abadi, hanya masalah waktu sebelum dia melonjak menjadi yang terhebat. Tiba-tiba, Jiang Chen merasa gelisah saat melihat pemandangan memabukkan yang bisa mendidih darah seseorang. Dia meramalkan bahwa domain misterius akan segera turun ke kekacauan. Pada saat itu, dia akan menghadapi pertarungan dendam lain dengan Nan Beichao dan kali ini, dia tidak akan membiarkannya melarikan diri. Hong Long. Di wilayah dalam tingkat kedua, suara keras dan bergemuruh terdengar. Itu adalah suara yang sangat dia kenal. Suara perkelahian. Dia fokus pada sumber kebisingan dan melihat cahaya kemasan melayang di udara. Itu adalah cahaya Buddha yang terdiri dari luminositas. Seseorang dari Sekte Buddha ada di sini. Ayo pergi ke sana dan cari tahu. Dengan goyangan, dia berubah menjadi cahaya dan terbang dengan kecepatan sangat tinggi. Setelah tiba di tempat itu, dia melihat daerah terpencil dengan seorang suci iblis kelas 1 yang sangat kokoh dan seorang biksu. Orang suci iblis kecil bersujud dengan tulus, biksu itu hanya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, senyumannya sangat lebar sehingga hampir mencapai telinganya. Mencoba bertarung dengan Master Mong. Kamu jauh dari cukup, biksu itu pamer di depan iblis. Ya Tuan, bawahan ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tuan. Iblis dengan cepat menjawab karena takut penundaan respon akan menyinggung tuannya. Jangan hanya memanggilku Master, panggil aku Master Mong. Mata biksu itu membelalak. Iblis tidak berani ragu dan memanggil biksu itu, Master Mong. Adegan ini membuat Jiang Chen hampir pingsan. Bajingan ini masih tidak tahu malu seperti biasanya. Jika bukan karena jubahnya, manik-manik Buddha dan kepalanya yang tidak berbulu, siapa yang mungkin bisa menghubungkannya dengan Sekte Buddha? Meskipun demikian, Jiang Chen masih sangat senang melihatnya di sini. Biksu itu sebenarnya telah mencapai Saint kecil kelas 1. Sepertinya dia telah meningkat secara drastis setelah mewarisi warisan leluhur Green Lotus. Siapa ini? Biksu itu berteriak ke arah Jiang Chen. Jiang Chen harus mengakui bahwa indera pria ini sangat tajam. Siapa yang kamu pikirkan? Jiang Chen sombong padanya. Kebahagiaan dan keterkejutan muncul di wajah biksu itu ketika dia melihat Jiang Chen. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia bergerak maju dan memeluk Jiang Chen seperti beruang. Saya sangat merindukanmu. Tyrant menepuk bahu Jiang Chen dan berkata. Jiang Chen tiba-tiba mengerutkan alisnya. Apa artinya, sangat merindukanmu? Dia merasa seperti menyemburkan darah saat mendengar ini.
Enyahlah. Jiang Chen menendang Tyrant dengan dingin ke satu sisi dengan kakinya. Dia tidak tertarik pada pria, apalagi seorang biksu. Saya mendengar bahwa Anda telah pergi ke dunia iblis. Jadi, saya datang untuk melihat apakah saya dapat membantu Anda. Untuk saat ini, sepertinya Anda tidak membutuhkan bantuan apapun. Kaisar Tempur kelas 9. Kemajuan Anda seperti terbang. Saya pikir saya bisa menekan Anda dengan kultivasi saya saat ini. Saya pikir saya mungkin telah melebih-lebihkan kemampuan saya. Tyrant berkata dengan nada yang sedikit tertekan. Meskipun dia adalah orang suci kecil kelas 1 dan Jiang Chen hanyalah kaisar pertempuran kelas 9, dia sangat menyadari kekuatannya dan kekuatan Jiang Chen. Dia tahu betapa kuatnya temannya, bahkan jika dia hanya seorang kaisar tempur. Dia mungkin tidak bisa menahan serangan Jiang Chen dalam pertempuran. Prestasi Anda tidak buruk. Anda telah mencapai ranah minor Sein. Saya pikir warisan leluhur Green Lotus telah memberi Anda banyak manfaat. Jiang Chen tersenyum. Dia secara alami akan merasa bahagia atas pertumbuhan temannya. Betul sekali. Ada 3 segel ajaib ekstrim dalam warisan dan kitab suci Buddha kuno. Ini adalah bagaimana saya sampai ke ranah suci kecil begitu cepat dan kemajuan saya di masa depan akan tak terkira. Kata Tyrant, Tuan Agung Ranfeng adalah orang yang hanya bisa Anda temui karena keberuntungan. Ada begitu banyak warisan leluhur Green Lotus yang dimilikinya tetapi dia tidak mengolah semuanya. Dia menunggu bertahun-tahun dan menyimpannya untuk Anda, karena dia tahu bahwa bakat bawaannya tidak sebaik bakat Anda. Dia tidak ingin warisan leluhur Green Lotus jatuh ke dalam seseorang yang tidak bisa bersinar sehebat dirimu. Jiang Chen tidak bisa menahan nafas. Guru Agung Ranfeng benar-benar seorang biksu tingkat tinggi dari Sekte Buddha. Dia berkali-kali lebih hebat dari para biksu di Great Lightning Tun Temple. Meskipun dia memiliki banyak koleksi kitab suci tertinggi dan harta karun tertinggi, dia tidak berusaha untuk menyimpan semuanya. Disposisi ini sendiri berada di luar orang biasa. Guru adalah orang terpenting dalam hidup saya. Dia adalah orang yang membesarkan saya dan telah memberi saya begitu banyak sumber daya dan harta yang berharga. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana membalas kebaikan seperti itu. Satu-satunya hal yang dapat saya lakukan saat ini adalah tidak mengecewakan Tuan. Aku akan membawa warisan leluhur Green Lotus ke ketinggian yang baru. Nada suara Tyrant menjadi berat. Dia adalah orang yang menghargai cinta dan kebaikan meskipun perilakunya eksentrik dan tidak masuk akal. Dia juga pria yang hebat, kalau tidak dia tidak akan bisa berteman dengan Jiang Chen. Baik, Anda tidak perlu banyak bicara. Karena Anda telah mencapai alam minor Sein, ini adalah waktu yang tepat bagi Anda untuk membantu saya sekarang. Kekacauan akan segera menimpa domain misterius dan saya merasa Nan Bei Chao akan memulai sesuatu yang besar. Kita harus kembali ke domain dan mengatasi kekacauan itu. Jiang Chen berkata, baik, ini benar-benar insiden besar. Tidak akan sempurna tanpa aku. Tyrant menjadi tertarik. Dia telah mendengar banyak tentang Nan Bei Chao ini dari Jiang Chen dan Big Yellow. Dia juga ingin menyaksikan kekuatan orang ini. Yang terpenting, bisa bertarung bersama Jiang Chen benar-benar pengalaman yang memabukkan. Kedua pria itu dengan cepat menuju ke pintu keluar dunia iblis, kembali ke domain. Tuan Agung Ranfeng tidak membuat Tyrant tinggal di Gunung Green Lotus saat sesi pengasingannya telah berakhir. Dia ingin dia menciptakan warisannya sendiri di dunia luar dan mengejar pencapaian yang lebih tinggi. Saat keduanya melewati perbatasan tingkat kedua seperti sinar cahaya, seorang lelaki tua melihat mereka, dan dia tanpa sadar merasa akrab dengan Ki Cahaya. Itu mereka, Jiang Chen dan biksu itu. Jiang Chen belum mati. Apa yang dilakukan Dark Shadow? Namun, keberaniannya untuk muncul kembali di Western Domain lebih baik dari yang diharapkan. Menilai dari ki mereka yang kuat, saya khawatir biksu itu sudah menjadi orang suci kecil. Saya akan memberitahu Sekte Surgawi sekarang untuk mengirim beberapa ahli untuk memblokir dan membunuh mereka. Ekspresi menyeramkan bisa dilihat di matanya. Dia adalah Penatua Yuan yang memblokir jalan Jiang Chen di luar dunia iblis saat itu. Dengan demikian, dia secara alami akan dapat mengenali Jiang Chen dan biksu itu. Saat itu, Jiang Chen telah membunuh Tuan Muda Qi di dunia iblis dan, sebagai akibatnya, telah diburu tanpa henti oleh Sekte Surgawi. Namun, Tuan Agung Ranfeng ikut campur dan menyelesaikan situasi. Penatua Yuan mengeluarkan jimat roh. Dia mengirim sesuatu melalui akal ilahi ke dalam jimat roh sebelum menghilang. Ini adalah jimat roh tingkat tinggi. Itu bisa mengirimkan informasi kepada siapapun selama orang itu berada di domain barat. Jiang Chen dan Tyrant muncul di luar dunia iblis dalam sekejap dan melanjutkan perjalanan mereka ke domain misterius. Mereka membutuhkan paling banyak 1 hari untuk mencapai domain misterius dari domain barat. Tidak lama setelah terbang keluar dari dunia iblis, 2 siluet dengan ki yang kuat muncul di depan mereka, menghalangi jalan mereka dan mengunci lingkungan sekitar. Sepertinya mereka tidak ingin mereka melanjutkan perjalanan mereka. Saya tidak percaya beberapa orang berani mencari masalah dengan orang-orang di kuil lagu petir agung. Ini benar-benar membawa kematian ke atas diri mereka sendiri. Tyrant mencibir. Mereka dari Sekte Surgawi. Target mereka adalah aku, bukan kamu. Saya sangat berhati-hati ketika saya pergi ke dunia iblis, tapi saya tidak berpikir bahwa saya masih akan terbuka. Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Agak sederhana untuk menebak identitas lawan mereka. Dia telah menyinggung Sekte Surgawi di domain barat saat itu, jadi masuk akal jika mereka ingin dia mati. Juga, sangat mungkin bahwa para pembunuh Dark Shadow dipekerjakan oleh mereka. 2 orang tua berjubah abu-abu berdiri di depan mereka. Masing-masing memancarkan aura suci. Salah satunya adalah Sein Minor kelas 2 dan yang lainnya adalah Sein Minor kelas 3. Itu membuat Jiang Chen tidak bisa berkata-kata bahwa Sekte Surgawi telah mengirim sesepuh yang kuat hanya untuk menyingkirkannya. Sepertinya sekte itu pasti ingin mengirimnya ke neraka kali ini. Jika sebelumnya, Jiang Chen harus berlari melihat orang suci kelas 3 kecil, tetapi itu tidak lagi menjadi masalah sekarang. Orang-orang dari Sekte Surgawi, apakah Anda sudah lupa bagaimana Tuan Agung Ranfeng menghukum Anda semua? Tyrant berteriak pada kedua tetua itu. Biksu kecil, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Kami tidak akan membunuhmu. Satu-satunya target kami adalah Jiang Chen. Tetua itu menjawab. Sebelum Tyrant bisa bereaksi, Jiang Chen telah membuat langkah maju sambil melepaskan auranya. Masalah ini memang tidak ada hubungannya dengan Tyrant. Saya khawatir tidak akan mudah bagi Anda untuk membunuh saya. Saya menyarankan Anda semua untuk pergi sekarang dan mempertahankan hidup Anda. Jika tidak, saya tidak akan bersikap lunak. Jiang Chen berkata dengan keras.
Little Chen, itu adalah Saint Minor kelas 3. Bisakah kamu menanganinya? Tyrant terdengar sedikit khawatir. Amati saja, jika mereka benar-benar datang dan menyinggung perasaan saya, hanya ada satu hasil bagi mereka. Jiang Chen menyeringai dingin. Dia tidak pernah berbelas kasihan terhadap musuhnya. Haha, Anda benar-benar tahu bagaimana menyombongkan diri. Saya belum pernah melihat pria muda yang sombong. Penatua Liu, anak ini hanyalah kaisar pertempuran kelas 9. Saya pikir kehadiran kita di sini mungkin sedikit berlebihan. Biar ku berikan bocah liar ini kematian seketika saat kau berdiri di sana dan menonton. Tetua kelas 2 kecil Sein tertawa. Dia merasa bahwa itu tidak berbeda dengan badut untuk kaisar pertempuran kelas 9 untuk menunjukkan kesombongannya di depan mereka. Memang benar bahwa orang muda perlu memiliki harga diri tetapi terlalu banyak tidak baik bagi mereka. Kamu duluan. Penatua Liu mengangguk. Dia setuju bahwa dia tidak perlu menangani kaisar pertempuran kelas 9 belaka. Nak, mati sekarang. Tetua itu berteriak dan muncul di hadapan Jiang Chen dengan tangan besarnya yang menakutkan. Hong, aki bergegas keluar dari tubuh Jiang Chen dan telapak tangan naga yang sebenarnya terwujud, menghancurkan serangan yang masuk. Itu kemudian menempel di bahu orang tua itu. Setelah mengerahkan tenaga, lengan sesepuh ditarik dari tubuhnya dengan cipratan. Darah mengalir keluar dari luka dan tulangnya terlihat. Adegan itu bisa membuat rambut siapapun berdiri tegak. Ark, sebuah ratapan keluar dari mulut orang tua itu. Saat ini, sesepuh tidak sombong seperti sebelumnya, ketakutan dan kegugupan telah membanjirinya. Mereka yang belum pernah melihat pertarungan Jiang Chen tidak akan mengerti betapa menakutkannya kekuatannya. Meskipun demikian, jeritan atau ratapan tidak dapat mengubah apapun. Kematiannya sudah dekat begitu dia menyerang Jiang Chen. Serangan lain datang dari telapak tangan naganya yang sebenarnya. Itu berubah menjadi sangkar besar, dan kemudian jatuh dari langit yang mengurung sesepuh di dalamnya. Berhenti. Ekspresi wajah Penatua Liu berubah dan berteriak. Dia tidak pernah berpikir bahwa Jiang Chen sudah menjadi begitu kuat sedemikian rupa. Terlalu mengejutkan untuk mengetahui bahwa kaisar pertempuran kelas 9 dapat membunuh orang suci kelas 2 dengan mudah. Penatua Liu bertindak karena dia takut penundaan apapun akan menyebabkan kematian sesepuh lainnya. Seseorang harus tahu betapa berharganya orang suci kelas 2 bagi sekte surgawi. Mereka pasti akan rugi besar jika kematian seperti itu terjadi. Haha, Jiang Chen tertawa tanpa melirik Penatua Liu. Dia mengerahkan kekuatan pada telapak naganya yang sebenarnya dan menghancurkan sesepuh kelas 2 kecil di tempat. Bajingan, Tetua Liu mengamuk. Meskipun sekte surgawi tidak sehebat kuil lagu petir agung, tidak ada yang akan menyentuh atau membunuh orang suci kecil mereka. Bagi sekte, kerugiannya pasti sangat besar karena butuh banyak waktu dan sumber daya untuk menumbuhkan satu orang suci kecil. Tyrant menggelengkan kepalanya dari kejauhan. Dia benar, bahwa pria ini terlalu kuat. Meskipun dia hanya kaisar tempur kelas 9, dia sudah mampu membunuh orang suci kelas 2 dengan mudah. Bagaimanapun, Tyrant sudah terbiasa dengan kekuatan gilanya. Namun, Penatua Liu adalah orang suci kecil kelas 3. Tyrant tidak tahu bagaimana Jiang Chen akan menghadapinya. Karena dia adalah orang suci kecil kelas 1, dia mungkin tidak memiliki masalah melawan orang suci kecil kelas 2, tetapi kekuatan dan kemampuan orang suci kecil kelas 3 telah melebihi kemampuannya. Bahkan jika dia melawan sesepuh bersama dengan orang suci iblis kecil kelas 1, dia masih tidak akan memiliki kesempatan. Terlepas dari semua ini, hal yang akan terjadi selanjutnya benar-benar menghilangkan kekhawatirannya yang tidak perlu. Dia beruntung karena kejutan itu tidak membuatnya jatuh dari tempatnya berdiri. Esa, serang sekarang. Jiang Chen berteriak sambil menghadapi ki yang kuat dari Penatua Liu dan melepaskan 4 orang suci iblis kelas 3. Awalnya, dia ingin bergabung dalam serangan itu, tetapi dia merasa itu sudah tidak perlu setelah perhitungan singkat tentang kekuatan tempurnya. Bagaimanapun, ini adalah domain barat, yang berarti itu adalah wilayah sekte surgawi. Dia hanya akan menarik lebih banyak masalah jika dia tinggal lebih lama. Untuk menghindari semua itu, dia perlu mempercepat dan kembali ke domain misterius. Hal yang paling dia khawatirkan adalah masalah di domain misterius dan itu membutuhkan perhatiannya segera. Melolong. Iblis-iblis itu terlihat sangat ganas. Penatua Liu membatu karena udara telah didominasi oleh iblis ki dan itu menyelimuti dia dari dalam. Apa? Penatua Liu ketakutan. Nalurinya memberitahunya bahwa dia berada dalam bahaya. Itu adalah perasaan mati. Dia bahkan tidak bisa menangani salah satu dari mereka, apalagi 4 dari mereka bersama-sama. Bunuh dia. Jiang Chen menekankan. Melolong. 4 orang suci iblis kecil mengeluarkan lolongan saat aura iblis dalam jumlah tak terbatas berubah menjadi sangkar, menekan Penatua Liu sampai dia tidak bisa bergerak. Saat berikutnya, 4 orang suci iblis kecil menjulurkan cakar iblis mereka dan memukul Penatua Liu. Suara, cila, dengan jeritan yang mengental darah terdengar sebelum Penatua Liu tercabik-cabik. Tuhanku, mata Tyrant membelalak. Dia mengira matanya memiliki semacam penyakit karena pemandangannya terlalu berdarah. Tidak mungkin darahnya tidak mengental oleh apa yang baru saja dia saksikan. Dia juga mengembangkan cahaya yang mendidik dan iblis tertinggi yang bisa dia bangun adalah orang suci iblis kelas 2. Jiang Chen, di sisi lain, telah membangun 4 orang suci iblis kecil kelas 3 meskipun dia hanya seorang kaisar pertempuran kelas 9. Dia tidak bisa menggambarkan perbedaan keterampilan mereka dengan kata-kata. Temannya ini bisa dengan cepat menguasai keterampilan apapun. Tidak terkecuali cahaya sekte Buddha yang membangun. Sekarang, dia merasa bahwa Jiang Chen lebih cocok menjadi seorang biksu. Hau-hau. 4 orang suci iblis kelas 3 melolong sambil memegang anggota tubuh dan bagian tubuh Penatua Liu yang terlepas. Karena mereka iblis, mereka merasa senang berada di atmosfer berdarah seperti itu. Chen kecil, cepat simpan. Great Lightning Tone Temple akan bisa merasakan ki mereka. Tyrant buru-buru mengingatkan. Jiang Chen tercengang karena dia hampir terbawa suasana. Tujuan utama keberadaan kuil lagu petir besar di domain barat adalah untuk menekan ras iblis. Munculnya keempat iblis ini pasti akan menarik perhatian kuil lagu petir agung dan mereka akan segera mengirim ahli untuk menangkap dan membunuh mereka. Kembali. Jiang Chen berteriak. Mereka berempat dengan cepat menarik semua ki iblis mereka dan kembali ke cincin spasial. Ayo pergi. Jiang Chen menunjuk ke Tyrant dan keduanya menghilang dalam sekejap. Mereka melakukan perjalanan 10.000 mil dalam sekejap. Chen kecil, mengapa cahaya mendidikmu menjadi begitu kuat? Tyrant akhirnya tidak tahan dan mengajukan pertanyaan.
Ini semua kebetulan. Itu semua karena kekuatan luar biasa dari Brilliant Mirror yang saya peroleh dari Nebula Sect. Itu bisa menekan iblis, dan itu juga bisa memantulkan serangan sihir dan membuat mereka 2 kali lebih kuat dari serangan aslinya. Ketika saya menaklukkan Esa, itu hanya seorang suci iblis kelas 2 kecil. Kemudian, itu maju ke Saint Iblis kecil kelas 3. Kami berdua kemudian bekerja sama dan menaklukkan 3 orang suci iblis kelas 3 kelas 3. Itu semuanya. Jiang Chen mengangkat bahu. Faktanya, kemampuannya saat ini lebih dari cukup untuk menaklukkan orang suci iblis kelas 3 kelas 3, tetapi dia tidak ingin memberi Tyrant pukulan. Cermin kuat macam apa itu? Tyrant berkilau. Untuk mengirim 2 kali lipat serangan asli kembali, harta ini benar-benar menantang surga. Ini adalah harta karun dari Sekte Nebula dan senjata Minor Saint. Tapi, senjata ini adalah pengisap energi. Saya hanya dapat menggunakannya sekali meskipun memiliki Yuan Force yang sangat besar. Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Satu-satunya kelemahan dari Brilliant Mirror adalah konsumsi Yuan Force yang sangat besar. Selain itu, konsumsi Yuan Force bervariasi sesuai dengan kekuatan serangannya. Itu adalah harta yang sangat luar biasa. Tyrant mengagumi. Baiklah, kita harus mempercepat perjalanan kita sehingga kita dapat mencapai domain misterius lebih cepat. Jiang Chen berkata, kecepatan mereka meningkat sekali lagi. Keduanya terbang di langit seperti bintang jatuh. Mereka menghilang dan pada saat mereka muncul, jaraknya sudah 10.000 mil. Hanya beberapa saat setelah Jiang Chen dan Tyrant menghilang, beberapa siluet yang kuat muncul. Mereka semua adalah orang suci kecil yang kuat. Kemarahan yang luar biasa dapat terlihat di wajah mereka ketika mereka melihat pemandangan yang menyedihkan dan mengerikan dari kedua orang suci kecil itu. Sialan, Jiang Chen, Anda berani membunuh 2 orang suci kecil kami. Anak ini tumbuh terlalu cepat. Dia harus dieliminasi secepat mungkin. Sekte Surgawi telah menderita kerugian besar hari ini. Kita tidak bisa membiarkan dia hidup lagi. Para pembunuh Dark Shadow mengecewakan. Mereka bahkan tidak bisa menyingkirkannya meski punya banyak waktu untuk melakukannya. Sepertinya kita harus melakukannya sendiri. Mereka adalah petinggi dari Sekte Surgawi. Mereka adalah senior tertinggi di sekte tersebut. Konflik antara Jiang Chen dan mereka tidak akan pernah terselesaikan. Selanjutnya, mereka menembaki Penatua Liu dan sisa-sisa sesepuh lainnya untuk membakar mereka. Kali ini Jiang Chen benar-benar menyinggung Sekte Surgawi. Mereka tidak akan membiarkan dia pergi. Mereka harus menyelesaikan skor kehilangan 2 orang suci kecil bersamanya. Keesokan harinya, Nan Bei Chao memimpin semua ahli Saint kecil dari domain surga, bumi dan kuning untuk memasuki domain misterius. Selain kekuatan Freedom Palace, pasukan Nan Bei Chao telah mencapai kondisi yang menakutkan. Dia segera pergi untuk berurusan dengan sekolah Skyhill dan keluarga Tan saat dia memasuki domain misterius. 2 kekuatan besar tidak punya pilihan lain selain menyerah. Mengesampingkan Nan Bei Chao dan Harimau Putih, 5 orang suci kelas 5 sudah cukup untuk menghapus seluruh sekte mereka. Meskipun Sekte Nebula dan Agama Iblis Gelap telah bergabung, mereka berada dalam keadaan gentar karena itu tidak akan banyak membantu mereka. Perbedaan keduanya seperti jarak langit dan bumi. Tidak mungkin mereka bisa mengisi celah itu. Tanpa diduga, Nan Bei Chao menghentikan langkahnya saat Sekte Nebula dan Agama Iblis Kegelapan sedang dalam kesulitan. Sebuah berita tersebar tidak lama setelah itu. Nan Bei Chao membuat pernyataan bahwa dia akan memberikan Agama Iblis Kegelapan dan Sekte Nebula 3 hari untuk meyakinkan Jiang Chen untuk pergi ke Istana Kebebasan dan membenturkan kepalanya 3 kali ke tanah di depan Nan Bei Chao. Begitu dia melakukan itu, Nan Bei Chao akan menyerah untuk memusnahkan 2 kekuatan besar. Jika yang terjadi sebaliknya, Nan Bei Chao tidak akan memberi mereka kesempatan untuk bertahan hidup, bahkan tidak kesempatan untuk menyerah. Dia benar-benar akan menghapus mereka dari peta. Berita itu telah membangkitkan emosi semua orang di Sekte Nebula dan Agama Setan Gelap. Itu terlalu kejam dan mendominasi. Mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk hidup. Nan Bei Chao benar-benar bertekad untuk melenyapkan mereka jika mereka memilih untuk melawannya. Pada saat ini, Jiang Chen telah menjadi orang yang paling penting, tetapi dia belum kembali. 2 kekuatan besar menjadi tidak sabar. Apa sekarang? Hanya tersisa 3 hari. Jika Jiang Chen tidak kembali, kami akan tamat. Nan Bei Chao sangat kuat. Tidak mungkin kita bisa melawan. Bahkan jika Jiang Chen kembali, dia sama sekali tidak akan bersujud di hadapan Nan Bei Chao. Apapun itu, kita harus menunggu dulu sampai Jiang Chen kembali. Saya tidak tahu apakah dia bisa menciptakan keajaiban lain kali ini, dan membalikkan keadaan. Sekte Nebula. Emosi semua orang menjadi berat seolah-olah mereka sedang menghadapi akhir dunia. Pemandangan seperti ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka memiliki alasan untuk percaya bahwa bahkan jika Jiang Chen kembali, dia tidak akan mampu melawan Nan Bei Chao, seperti bagaimana posisi langit dan bumi tidak dapat ditukar. Namun, para murid Sekte Nebula masih percaya pada Jiang Chen. Mereka semua tahu reputasi dan bakat yang dimiliki Jiang Chen. Mereka merasa bahwa dia adalah seorang jenius langka yang dapat membuat keajaiban apapun situasinya. Namun, itu adalah kebalikan dari murid-murid Agama Iblis Kegelapan. Dalam hati mereka, Jiang Chen hanyalah teman tuan muda mereka. Mereka tidak menaruh harapan padanya karena mayoritas dari mereka bahkan tidak tahu bagaimana penampilannya. Mereka paling banyak hanya mendengar tentang dia. Apakah mereka percaya pada Jiang Chen atau tidak, hasilnya tetap jelas. Sekarang, mereka hanya bisa berdoa agar Jiang Chen benar-benar menghasilkan keajaiban. Beberapa bahkan meragukan bahwa Jiang Chen sebenarnya takut untuk kembali setelah mengetahui situasi terbaru di domain misterius dan sudah melarikan diri. Tetapi tidak ada dari mereka yang mengatakan apa-apa karena konsekuensi dari mengejar kritik ini akan parah. Itu sudah terjadi sebelumnya. Orang tersebut telah dipukuli oleh fans Jiang Chen sampai mati. Kritik semacam itu tidak diragukan lagi merupakan penghinaan langsung terhadap Jiang Chen. Hari ini, semua orang dari Agama Iblis Kegelapan hadir di Sekte Nebula. Markas besar agama telah berubah menjadi sarang kosong. Mungkin ada secercah harapan jika 2 kekuatan besar bergabung bersama, atau kalau tidak, kematian pasti akan menimpa mereka. Di dalam salah satu bangunan Sekte Nebula, beberapa orang berkumpul dengan wajah yang sedikit mengeras. Mereka adalah Big Yellow, Han Yan, Namong Wentian, Guo Shaofei, Mo Sang, Zhuo Ling'er, Tan Lang dan Tan Zihao. Mereka semua adalah teman Jiang Chen.
Mengapa kakak laki-laki belum kembali? Waktu sangat penting sekarang. Zuo Ling'er mencibir mulut kecilnya. Sudah sebulan sejak Jiang Chen pergi. Dia seharusnya kembali sekarang, karena situasinya sangat kritis saat ini. Saya tidak tahu di mana Junior Jiang berada. Sudah sebulan sejak dia pergi. Saya khawatir apakah dia akan kembali atau tidak. Domain misterius pasti akan jatuh ke dalam kekacauan. Guo Shaofei menghela napas. Tenang, dia akan kembali. Kata Han Yan dengan pasti. Tuan muda, saya tidak bermaksud mengecewakan kalian semua, tapi Nan Beichou memiliki lebih dari 100 bawahan orang suci kecil. Bahkan dengan kehadiran Jiang Chen, bagaimana mungkin kita bisa melawan Nan Beichou? Itu bukan karena Mo Sang tidak mempercayai kemampuan Jiang Chen, hanya saja lawan mereka terlalu kuat. Siapapun yang akan menghadapi situasi yang sama pasti akan memiliki kekhawatiran seperti itu. Saya juga tidak tahu bagaimana dia akan menghadapinya, tapi dia akan selalu punya cara. Han Yan berkata dengan percaya diri. Tingkat kepercayaan yang dia miliki untuk Jiang Chen melebihi kepercayaan yang dia miliki untuk dirinya sendiri. Betul sekali. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan Chen kecil jika dia benar-benar memikirkannya. Kembali ketika dia menghadapi dinasti martial Sein yang mendominasi, dia menghapus semuanya menggunakan tangannya sendiri. Saya percaya bahwa dia juga akan memiliki metode untuk menyelesaikan krisis di depan kita. Namong Wentian mengangguk saat dia berbicara. Dia datang dari benua timur bersama dengan Jiang Chen. Dengan demikian, pemahamannya tentang Jiang Chen lebih dalam dari siapapun. Yang membuat semua orang mempercayainya. Bajingan itu, mengapa dia tidak memintaku untuk pergi bersamanya? Big Yellow masih dalam keadaan iri. Adapun apakah Jiang Chen dapat mengubah krisis saat ini atau tidak, dia tidak meragukannya. Nan Beichou ditakdirkan untuk dikalahkan oleh Jiang Chen. Dia sudah dikalahkan 2 kali dan dia juga akan dikalahkan kali ini. Begitu suara Big Yellow memudar, 2 ki yang kuat tiba-tiba muncul di atas Sekte Nebula. Mereka adalah seorang pria muda dengan pakaian putih yang putih seperti salju dan seorang biksu dengan jubahnya. Jiang Chen dan Tyrant telah kembali. Lihat, kakak telah kembali. Zuo Ling'er berteriak. Kejutan dan kegembiraan terlihat di seluruh wajah mereka saat mereka melihat Jiang Chen. Haha, Tyrant telah melangkah ke ranah Minor Sein. Ini keren. Namong Wentian tertawa. Saat ini, semua orang di Sekte Nebula memusatkan perhatian mereka pada Jiang Chen, dan banyak yang mulai bersorak untuk kembalinya dia. Cepat, lihat, saudara Jiang akhirnya kembali. Ini bagus. Kita akan diselamatkan begitu dia pergi ke Nan Beichou dan bersujud di hadapannya. Pergi dan cek sendiri. Kaulah yang harus bersujud di hadapan Nan Beichou. Saudara-saudara, pukul dia karena menghina saudara Jiang. Keheningan yang panjang selama berjam-jam sekali lagi berubah menjadi keaktifan. Nan Beichou telah memberikan tenggat waktu 3 hari. Mereka menunggu Jiang Chen kembali. Jiang Chen telah menjadi tulang punggung mereka, bukan master sekte mereka, Nebula Kid dan Wu Yimo. Swosh swosh swosh. Semua petinggi muncul di Jiang Chen dengan Nebula Kid dan Wu Yimo di depan. Jiang Chen, kamu akhirnya kembali. Menilai dari ki Anda, saya berasumsi bahwa Anda sekarang adalah kaisar pertempuran kelas 9. Nebula Kid bertanya, kamu benar, saya sudah meningkatkan kultivasi saya ke kelas 9 dari ranah kaisar tempur. Jiang Chen mengangguk. Hanya kaisar tempur kelas 9. Bagaimana mungkin dia bisa menciptakan keajaiban? Setuju, terlalu lemah menurut saya. Dia tidak akan memiliki peluang melawan Nan Beichou. Kami benar-benar selesai kali ini. Itu sangat disayangkan. Saya benar-benar berpikir bahwa dia bisa menghasilkan semacam keajaiban kali ini. Sepertinya harapan kita sia-sia. Awalnya, orang suci kecil dari agama iblis gelap ingin merayakan ketika mereka melihat peningkatan pesat Jiang Chen, tetapi ekspresi mereka mengeras setelah beberapa saat. Terlepas dari kemajuannya yang cepat, itu jauh dari cukup untuk menangani kekacauan di domain misterius. Ini akan menjadi lelucon untuk mengatakan bahwa dia bisa menyelamatkan hari. Huala, Jiang Chen membuka cincin spasialnya, setelah melirik sekilas ke orang suci kecil itu. Esa dan 3 orang suci iblis kecil lainnya bergegas keluar. Untuk sesaat, langit di atas ditutupi dan dipenuhi oleh Devil Ki. Munculnya aura suci iblis telah membuat takut banyak pembudidaya di daerah tersebut. Apa, ini semua adalah iblis yang kuat. Masing-masing dari mereka adalah orang suci iblis kelas 3. Seseorang berseru. Nebula Kid dan Wu Yimo juga tercengang. Mereka tidak tahu di mana Jiang Chen mendapatkan begitu banyak iblis, tetapi mereka tahu bahwa yang paling mereka kurangi adalah orang suci kecil. Menguasai. Keempat iblis itu membungkuk dengan rapi dan hormat pada Jiang Chen. Adegan itu mengejutkan semua orang, termasuk 2 master sekte yang telah membiarkan mulut mereka terbuka lebar. Ya Tuhan, apa itu? Saya tahu bahwa iblis legendaris itu nakal dan ganas, mereka berkali-kali lebih menakutkan daripada agama iblis kita. 4 orang suci iblis kelas 3 ini membungkuk kepada Jiang Chen sekarang, seperti seorang hamba. Jiang Chen telah menaklukkan para orang suci iblis kecil ini. Tuhan, bagaimana dia melakukannya? Dia hanyalah kaisar tempur kelas 9. Anak ini benar-benar luar biasa. Dia mampu menaklukkan orang suci iblis kecil kelas 3 yang kuat ketika dia hanyalah kaisar tempur kelas 9. Tidak mungkin bagi saya untuk mempercayai hal seperti itu jika saya tidak menyaksikannya secara pribadi. Semua orang pasti tercengang. Mereka putus asa beberapa saat yang lalu ketika mereka merasakan level Jiang Chen tetapi perilaku mereka tiba-tiba berubah ketika mereka menyaksikan pemandangan seperti itu. Kemampuan untuk menaklukkan 4 orang suci iblis kelas 3 saja sudah menantang surga. Ini adalah keajaiban. Mungkin dia bisa terus menciptakan keajaiban dalam hal-hal lain. Apakah kalian semua melihat itu? Bahkan orang suci iblis kelas 3 harus tunduk di hadapan saudara Jiang. Katakan padaku, siapa yang bisa melakukan prestasi yang luar biasa? Saudara Jiang tidak dapat disangkal adalah seorang jenius yang hanya muncul sekali setiap ribuan tahun. Saya pikir dia mungkin bisa membalikkan keadaan. Ya, ini benar-benar mengejutkan. Tidak diragukan lagi, orang suci iblis kelas 3 lebih menakutkan daripada orang suci kecil kelas 3. Prestasi ini saja sudah cukup untuk membuatku bersujud di hadapannya dengan kagum. Pada saat ini, semua murid Sekte Nebula dan agama iblis gelap menjadi bersemangat. Sebagian besar kesuraman mereka telah lenyap dan mereka mulai melihat harapan dari Jiang Chen.
Apakah kamu melihat itu? Ini Jiang Chen dan metodenya. Dia bisa membangkitkan semangat semua orang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saya kira hanya dia, yang memiliki kemampuan seperti itu. Han Yan tersenyum. Mo Sang dan Guo Shaofei juga yakin dan tersenyum sebagai balasannya. Mereka sangat terkesan oleh Jiang Chen. Sekarang, mereka berpikir bahwa alasan keberadaannya untuk mendominasi semua orang jenius di dunia ini. Kamu kakak yang luar biasa. Zuo Ling Er memuji. Nebula Kit dan Wu Yimo saling pandang dan tersenyum, mereka sangat terkesan olehnya. Jiang Chen hanya menggunakan satu tindakan untuk membangkitkan semangat mereka lagi saat dia kembali. Dia telah membantu mereka memecahkan masalah yang meresahkan itu. Mereka harus mengakui bahwa hanya Jiang Chen yang bisa memiliki kemampuan yang luar biasa. Mengesampingkan apakah dia benar-benar bisa mengalahkan Nan Bei Chou atau tidak, tindakannya setidaknya memberi mereka secercah harapan. Jiang Chen, saya kira Anda telah mendengar tentang Nan Bei Chou. Nebula Kit bertanya. Betul sekali. Saya sudah tahu tentang gerakan Nan Bei Chou. Kecepatan pertumbuhannya melebihi harapan saya. Tapi itu tidak terlalu penting. Selama saya di sini, semua akan berjalan dengan baik. Jiang Chen berkata dengan percaya diri. Dia telah mendengar tentang invasi Nan Bei Chou sebelum mencapai domain misterius. Dia juga harus mengakui bahwa tindakan cepat Nan Bei Chou justru di luar dugaannya. Asumsi awalnya adalah bahwa Nan Bei Chou hanya akan berurusan dengan domain misterius. Siapa yang mengira bahwa dia telah menguasai 3 domain besar lainnya selama periode waktu yang singkat ini? Selanjutnya, kultivasi Nan Bei Chou telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Situasi saat ini menjadi lebih merepotkan daripada yang dibayangkan Jiang Chen. Meskipun kultivasi Nan Bei Chou yang kuat, Jiang Chen tidak akan mundur, karena dia bukan orang seperti itu. Semakin kuat lawannya, semakin besar tekadnya. Juga, kekuatan tangguh Nan Bei Chou akan menguntungkan Jiang Chen karena itulah cara dia menuai keuntungan besar. Dia selalu menuai keuntungan besar dari kekacauan yang mengerikan. Jiang Chen menunduk untuk melihat mereka dan berkata, semua orang dari Sekte Nebula dan Agama Iblis Gelap dengarkan. Dengan kehadiranku hari ini, Nan Bei Chou tidak akan bisa menyentuh satu hal pun di sini. Dia ingin menaklukkan 4 domain besar. Saya katakan, kami akan menaklukkan mereka dan 4 wilayah besar akan menjadi milik kami setelah perang ini. Suara Jiang Chen seperti petir, seolah-olah ada semacam kekuatan jahat di dalam yang memasuki telinga semua orang. Mereka tidak tahu mengapa tetapi setelah mendengar kata-kata Jiang Chen, semangat mereka meningkat ke titik di mana mereka menjadi tidak takut bahkan jika ada ribuan musuh yang menyerang mereka. Mereka sekarang sepenuhnya percaya bahwa mereka akan baik-baik saja selama Jiang Chen ada. Musuh tidak akan bisa menyentuh bahkan benda kecil di sini. Sekte Nebula dan Agama Iblis Kegelapan akan menjadi penguasa 4 domain besar. Kata-kata ini memang sombong tapi juga keren. Semua orang menantikan hari seperti itu. Ini bukanlah sesuatu yang berani mereka bayangkan bahkan dalam mimpi mereka. Tapi itu keluar dari mulut Jiang Chen seperti alur pemikiran logis. Yang membingungkan mereka adalah, apakah orang-orang yang memiliki kekuatan dalam perkataan mereka ini benar-benar ada. Kalimatnya yang sederhana, gerak tubuh dan ekspresi matanya dapat memberikan rasa jaminan dan harapan tak terbatas kepada siapapun. Inilah yang dipancarkan Jiang Chen di depan orang-orang ini. Ketika dia berdiri di sana, dia menjadi orang yang bisa diandalkan semua orang. Jiang Chen, karena kamu sudah kembali, ayo pergi ke aula utama dan mengobrol. Kata Nebula Kit. Baik, Jiang Chen mengangguk. Dia mengikuti Nebula Kit, menuju aula utama yang terletak di pusat Sekte Nebula. Han Yan dan yang lainnya juga mengikuti di belakang mereka. Kaca. Aduh. Jiang Chen tiba-tiba merasakan sensasi menyakitkan datang dari pantatnya. Tanpa pikir panjang, dia mengirimkan telapak tangannya ke kepala Guk Guk. Guk Guk bodoh, apa yang kamu lakukan? Kamu menggigit pantatku lagi. Jiang Chen tidak bisa berkata-kata. Gambar yang dia bangun barusan telah dihancurkan oleh gigitan Guk Guk ini. Chen kecil, Tuan Guk Guk belum menyelesaikan nilainya denganmu. Kau pergi sendiri tanpa membawaku bersamamu. Big Yellow memamerkan giginya. Dia sudah merawat keluhan ini selama sebulan. Itu terjadi terlalu tiba-tiba jadi aku tidak mengajakmu. Aku berjanji akan membawamu lagi lain kali. Jiang Chen menjawab sambil menekuk lututnya, mengetahui betapa merepotkannya Guk Guk ini. Jika dia menolak untuk mengakui kesalahannya, Guk Guk ini akan terus-menerus mengganggunya. Faktanya, Jiang Chen benar-benar salah kali ini, dia sudah mengantisipasi bahwa Big Yellow akan marah, mengingat amarahnya. Jadi, dia sudah siap untuk itu. Big Yellow masih bergumam tetapi dia sudah berhenti mengeluh karena dia tahu apa yang lebih penting saat ini. Jika tidak, dia akan terus menuntut jawaban dan kompensasi yang memuaskan. Di aula utama, Jiang Chen berhak duduk di atas tahta. Nebula Kit dan Wu Yimo hanya duduk di sampingnya. Meskipun dia hanyalah kaisar tempur kelas 9, dia telah menjadi inti dari 2 kekuatan besar. Perang 3 hari dari sekarang harus bergantung pada Jiang Chen. Jiang Chen, Nan Bei Chou telah menaklukkan 4 domain besar kecuali kami berdua. Dia memiliki lebih dari 100 orang suci kecil sebagai pasukannya dan seekor harimau putih yang dapat dengan mudah mengalahkan orang suci kecil kelas 6. Kekuatan keseluruhan yang dia miliki sudah terlalu besar. Maukah Anda memberitahu kami cara menghadapi musuh ini? Wu Yimo bertanya. Nan Bei Chou itu ingin kau berlutut di hadapannya. Seharusnya, dia sudah bisa menghabisi kami tapi dia memberi kami waktu 3 hari. Rupanya, pesan ini ditujukan untuk Anda. Kata Nebula Kit. Dia telah belajar dari Han Yan bahwa Nan Bei Chou telah dipermalukan ketika dia dikalahkan oleh Jiang Chen. Oleh karena itu, Jiang Chen adalah musuh bebuyutannya. Dia juga mengerti bahwa Nan Bei Chou masih akan menaklukkan 4 domain besar bahkan jika Jiang Chen tidak muncul dan dia tidak akan memberi mereka waktu lagi. Saat ini, mereka seharusnya sudah menjadi tawanan Nan Bei Chou. Nan Bei Chou selalu liar dan sombong. Dia ingin saya berlutut di hadapannya untuk memberi makan egonya dan untuk menghapus setan di kepalanya dengan mempermalukan saya. Ini tidak diragukan lagi adalah lelucon. Jika dia memilih untuk menyerang kita, kita bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bersiap sebelum kita semua dimusnahkan. Karena kita punya 3 hari, kita harus membuat persiapan yang baik untuk perang. Jiang Chen mengungkapkan seringai. Skenario saat ini lebih serius dari yang dia bayangkan, tetapi karena ini, dia menjadi lebih bersemangat. Apakah kamu punya cara untuk menghadapi musuh seperti itu? Nebula Kit penasaran. Bukan hanya dia, semua orang di aula utama ingin tahu bagaimana Jiang Chen akan menangani Nan Bei Chou.
Dilihat dari tampilan percaya diri Jiang Chen, dia pasti memiliki metode yang kuat. Karena itu, mereka sangat ingin mengetahui rencananya. Saya tahu formasi besar. Itu disebut formasi 5 elemen Tisura. 5 elemen di dunia akan menjadi fondasi untuk pengaturan formasi ini. Begitu berhasil, kekuatannya tidak akan terbatas. Nama itu sebenarnya berasal dari jaring anti pelarian Tisura yang tidak memungkinkan apapun untuk keluar. Namun, kami tidak akan menggunakannya untuk menjebak musuh kami. Jumlah mereka terlalu banyak, jadi kami tidak bisa benar-benar menjebak mereka. Ada dua fungsi formasi ini. Salah satu fungsinya adalah untuk melindungi orang-orang kami dan yang kedua adalah untuk menyerang. Jiang Chen berhenti sejenak dan melanjutkan. Formasi 5 elemental Tisura akan membutuhkan kekuatan dari semua orang di Sekte Nebula. Saya kemudian akan menggabungkan formasi ini dengan Brilliant Mirror. Pada saat itu, sekuat apapun musuh kita tidak perlu khawatir dengan serangan mereka karena Brilliant Mirror dapat melindungi siapapun dari mereka. Ini adalah rencana Jiang Chen. Ini adalah formasi besar yang orang biasa tidak bisa atur karena sumbernya, 5 elemen, terlalu sulit didapat. Hampir tidak mungkin untuk mengatur formasi seperti itu. Dengan demikian, hanya Jiang Chen yang dapat melakukan formasi 5 elemen Tisura yang legendaris sepenuhnya. Tapi, 5 elemen itu sangat langka. Saya pikir itu hanya ada di legenda dan tidak mungkin ditemukan. Setuju. Kelima elemen terlalu sulit untuk ditemukan. Seseorang hanya bisa mendapatkan satu elemen bahkan jika mereka memiliki keberuntungan terbesar dalam hidup mereka. Sulit dipercaya bagi seseorang untuk mendapatkan mereka berlima dan mengatur formasi. Diskusi dan opini membanjiri aula. Kebanyakan dari mereka merasa formasi itu terlalu besar dan terlalu sulit untuk diselesaikan. Itu setara dengan ide imajiner yang tidak dapat direalisasikan. Biar saya luruskan, saya sudah mengumpulkan 4 elemen dari 5. Satu-satunya yang tersisa adalah elemen emas. Anda semua tidak perlu khawatir. Harimau putih yang selalu mengikuti Nan Bei Chou memiliki jiwa iblis salah satu dari 5 elemen dewa binatang. Jadi, saya bisa menggunakan jiwa iblisnya yang mengandung elemen emas untuk melengkapi formasi 5 elemen Tisura. Jiang Chen menjelaskan, dia selalu menunggu kesempatan untuk mendapatkan jiwa iblis harimau putih. Apa yang dikatakan Jiang Chen mengejutkan semua orang. Mereka semua sangat menyadari betapa berharganya 5 elemen itu tetapi Jiang Chen sebenarnya sudah mengumpulkan 4 dari mereka. Ini benar-benar menantang surga. Dilihat dari fakta ini, Jiang Chen benar-benar orang yang sangat beruntung. Jika tidak, dia tidak akan bisa mendapatkan 4 elemen dengan begitu cepat. Mereka masih membutuhkan satu elemen dan elemen itu terletak di jiwa iblis harimau putih. Itu di luar imajinasi seseorang bagaimana mendapatkannya. Tapi, harimau putih itu adalah binatang suci iblis kelas 5 yang kuat. Bahkan seorang Saint kecil kelas 6 bisa mengatasinya dalam pertempuran. Itu pada dasarnya tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkan jiwa iblisnya. Wu Yimo menggelengkan kepalanya. Semua orang merasa bahwa Jiang Chen hanya bercanda dengan mereka. Bagaimana mungkin satu atau mereka membunuh harimau putih untuk mendapatkan jiwa iblisnya? Haha, saya sudah siap untuk ini. Harimau putih itu pasti akan mati. Saat Nan Bei Chou menyerang, makhluk pertama yang akan aku singkirkan adalah harimau putihnya. Setelah mendapatkan jiwa iblisnya, kita akan melakukan formasi 5 elemen Tisura. Saat perang dimulai, saya akan membunuh harimau putih terlebih dahulu, mendapatkan jiwa iblisnya dan menyelesaikan formasi. Jiang Chen tertawa. Meskipun harimau putih sangat kuat, itu tidak terlalu menjadi perhatiannya karena dia masih memiliki sumber jimat kekuatan tempur yang diberikan oleh Tuan Agung Ranfeng. Dia tidak akan pernah menggunakannya kecuali jika itu sangat penting dan saatnya telah tiba baginya untuk menggunakan jimat yang berharga ini. Membunuh harimau putih sama dengan memotong lengan kiri dan kanan Nan Bei Chou. Jimat itu hanya bisa digunakan sekali dengan mengirimkan serangan dari orang suci kelas kecil ke-9. Jadi, tidak diragukan lagi mustahil untuk membunuh semua musuh mereka dengan satu serangan ini, tapi itu bisa digunakan untuk membunuh secara khusus satu harimau putih. Semua orang menghirup udara dingin. Mereka tidak tahu teknik apa yang akan digunakan Jiang Chen untuk menyingkirkan harimau putih itu, tetapi dia tidak terdengar seperti sedang bercanda. Suaranya penuh percaya diri, yang juga membuat mereka merasa lega. Menurut apa yang dikatakan Jiang Chen, mereka akan dapat membentuk formasi 5 elemen Tisura untuk bertahan melawan musuh mereka setelah membunuh harimau putih. Namun, ada lebih dari 100 orang suci kecil yang perlu mereka hadapi. Jadi bagaimana mereka akan melawan mereka? Apakah mereka hanya akan bergantung pada formasi dan terus mempertahankan diri sampai mereka atau lawan mereka kelelahan? Ini sepertinya bukan ide yang sangat layak. Semuanya, jangan khawatir. Anda semua hanya harus bergantung pada saya. Ketika saatnya tiba, kalian semua hanya perlu menahan formasi besar dan menyerahkan sisanya kepada saya. Kali ini, saya akan menghancurkan Nan Bei Chou sepenuhnya. Setelah itu, 4 domain besar akan menjadi milik kita. Semua sumber daya akan menjadi milik kami juga. Qi Jiang Chen berfluktuasi. Terlepas dari parahnya situasinya, itu semua ada dalam prediksinya. Membunuh harimau putih dan mendapatkan elemen emas tidak hanya akan menyelesaikan formasi 5 elemen Tisura, itu juga akan mendorong 5 elemen naga segelnya untuk berubah. Pada saat itu, nilainya akan didorong ke ranah minor Sein, meningkatkan kekuatan tempurnya. Seni transformasi naganya juga akan mengalami transformasi lain. Dia bahkan mungkin bisa memperoleh keterampilan transformasi bentuk manusia naga. Setelah itu, dia tidak akan memiliki masalah mendominasi semua orang kemanapun dia pergi. Keyakinannya berdampak positif bagi semua orang. Meskipun mereka tidak tahu dari mana kepercayaannya berasal, setidaknya mereka tahu bahwa mereka masih memiliki harapan. Itu adalah harapan untuk mengalahkan Nan Bei Chou. Adapun untuk menguasai 4 domain besar, mereka bahkan tidak berani memikirkannya. Hal yang paling tidak kami miliki saat ini adalah ahli minor Sein. Kita membutuhkan minor Sein kelas yang lebih tinggi karena energi yang dibutuhkan untuk mengedarkan formasi 5 elemental Tisura akan sangat besar, terutama saat kita menambahkan Brilliant Mirror ke dalam formasi. Guru, maukah Anda melakukan perjalanan singkat ke kota dan Yuan untuk meminta bantuan dan King untuk menahan formasi? Dia adalah Sein minor kelas 5 puncak, mungkin Sein kecil kelas 6 sekarang. Akan menguntungkan kami jika kami bisa mendapatkan bantuannya. Jiang Chen berkata kepada Nebula Kid. Mereka harus bergantung pada kekuatan para ahli minor Sein untuk menahan formasi karena dia akan membutuhkan waktu untuk mencapai ranah minor Sein setelah membunuh harimau putih.
765. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Nebula Kid mengangguk. Dan King adalah seorang ahli yang sangat kuat yang terkenal oleh banyak orang. Meskipun demikian, meskipun domain misterius berada dalam keadaan kacau saat ini, dan King tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Namun, jika Jiang Chen mengirim seseorang untuk menanyakannya secara pribadi, dan King pasti akan datang membantunya karena dia adalah menantu dan King sekarang. Jiang Chen mengangguk. Alasan dibalik pengiriman Nebula Kid adalah karena ia memiliki tingkat kultivasi yang tinggi dan, dengan demikian, dapat berpindah dengan sangat cepat di antara dua tempat. Dia akan membutuhkan paling banyak setengah hari untuk melakukan itu. Sejauh menyangkut Nan Beichao, Jiang Chen tidak perlu mengkhawatirkannya dalam 3 hari ini. Jiang Chen sangat mengenal Nan Beichao. Dia adalah pria yang sangat sombong sampai-sampai dia tidak akan mengingkari janjinya. Dia akan menunggu Jiang Chen menemukannya dan menyerah di hadapannya, dia pasti tidak akan melakukan apapun pada Sekte Nebula. Segera setelah Nebula Kid pergi, Jiang Chen mulai mempersiapkan formasi. Wu Yimo mulai memahami inti dari formasi tersebut. Semua murid Sekte Nebula dan Agama Iblis Gelap perlu mengambil bagian dalam formasi ini. Tidak akan ada pengecualian karena energi yang dibutuhkan untuk mengatur formasi ini terlalu besar. Dengan demikian, lebih dari ribuan murid dari dua kekuatan besar perlu berpartisipasi dengan menyuntikkan energi mereka ke formasi besar. Hanya melalui ini formasi dapat melakukan potensi terbesarnya. Jiang Chen saat ini berdiri di langit di atas Sekte Nebula, memeriksa kondisi medan pegunungan. Kelima elemen harus dipasang di lokasi yang paling sesuai. Big Yellow juga seorang master formasi, dan dengan demikian, menemukan posisi yang paling disukai untuk itu dengan sangat cepat. Ada 4 elemen di tubuh Jiang Chen. Meskipun dia telah sepenuhnya menyerap mereka, esensi mereka masih bisa diekstraksi untuk formasi. Unsur emas ada di posisi barat, kayu, posisi timur, air di utara, api di selatan dan terakhir, bumi di tengah. Saya telah menemukan 5 tempat terbaik untuk 5 elemen. Little Chen, sisanya harus bergantung padamu sekarang. Kata Big Yellow dengan bangga. Baik, Jiang Chen mengangguk. Dia mengikuti saran yang diberikan Big Yellow dan menempatkan esensi elemen pada mereka. Hanya satu tempat kosong saat ini karena dia belum memiliki elemen emas. Jadi, dia harus menunggu sampai dia membunuh harimau putih dan mendapatkan jiwa iblisnya. 4 warna berbeda bersinar dari 4 elemen berbeda. Kekuatan jiwa di atas gunung menjadi mencekik yang membuat orang merasa tidak nyaman. Ini adalah pertama kalinya 4 elemen berbeda dikumpulkan di satu lokasi. Jika kelima elemen hadir, Gunung Sekte Nebula ini akan menjadi gunung suci 1000 tahun kemudian. Aura 4 elemen sangat kuat. Mereka benar-benar harta yang tak ternilai. Wu Yimo tidak bisa menahan nafas. Seseorang yang memanfaatkan kekuatan 4 elemen benar-benar menentang surga. Itu masih belum cukup, meski ada 5 elemen. Tyron, apakah monumen batu itu masih bersamamu? Jiang Chen memandang Tyron. Ingatannya dari gunung kematian masih sangat jelas. Saat itu adalah monumen batu Tyron yang melepaskan lapisan emas besar yang menghentikan jiwa gelap orang suci kecil. Jika monumen batunya digabungkan dengan kekuatan jiwa 5 elemen, kekuatan formasi 5 elemen Tisura akan mencapai tingkat yang menakutkan. Dia tidak meragukannya. Tentu saja, Tyron mengangguk. Baik, integrasikan monumen dengan Ki 4 elemen. Ini akan semakin memperkuat formasi besar dan membuatnya lebih stabil. Jiang Chen berkata, tidak masalah. Tyron tidak ragu-ragu. Telapak tangannya bengkok dan monumen batu muncul. Itu adalah monumen batu besar dan berwarna merah darah yang membawa niat membunuh yang kuat dan dingin serta Ki kuno, yang menunjukkan keberadaannya yang lama. Begitu monumen muncul, itu disertai oleh Ki yang perkasa. Itu adalah Ki soliter yang meremehkan semua makhluk, bahkan surga. Dan satu-satunya orang yang bisa mengendalikannya adalah Tyron. Ini adalah monumen batu yang sangat agung. Kita semua akan mati tanpanya di Death Mountain. Guo Shaofei berkata dan menghela nafas. Betul sekali. Formasi besar kita akan memiliki peluang lebih besar dengan bantuan monumen batu ini. Han Yan mengangguk. Mereka adalah sekelompok orang yang pernah mengalami situasi hampir mati di Gunung Kematian. Jadi, mereka tentu tahu kekuatan monumen itu. Monumen inilah yang melindungi mereka dari kegelapan dan bertahan sampai penyelamatan Jiang Chen. Dia takut tidak satupun dari mereka akan berada di sini tanpanya. Tyron meneriakkan perintah ke monumen menggunakan akal ilahi, dan mengintegrasikannya dengan kekuatan jiwa dari 4 elemen. Monumen batu itu bergetar hebat, menolak keberadaan Ki asing lainnya. Ini karena Ki yang dilepaskannya adalah Ki yang tinggi dan perkasa, itu meremehkan keberadaan Ki lainnya. Namun, akhirnya tenang setelah beberapa saat. 5 elemen adalah keberadaan pionir di dunia, benda suci tertinggi. Jadi, bahkan tugu batu yang tinggi dan perkasa pun harus mengenalinya. Cahaya bersinar dari monumen batu dan segera integrasi di antara mereka telah selesai. Chen kecil, apa yang kita lakukan selanjutnya setelah ini? Tyron bertanya. Tyron, kamu akan bertanggung jawab menangani tugu batu saat pembentukannya dimulai. Anda hanya perlu fokus pada memaksimalkan kekuatan monumen batu. Jiang Chen menginstruksikan. Peran Tyron sangat penting karena dialah satu-satunya yang dapat mengontrol monumen tersebut. Jangan khawatir, misi akan selesai. Tyron menepuk dadanya untuk menjamin. Masih membutuhkan waktu untuk menyelesaikan formasi 5 elemen Tisura. Saya khawatir itu akan memakan waktu siang dan malam sebelum bisa diselesaikan. Tidak ada yang diizinkan mengganggu kami selama sisa waktu. Big Yellow dan saya akan menyelesaikan pengaturan formasi. Selama formasi selesai, kita akan bisa melawan pasukan Nan Beichao 3 hari kemudian. Mata Jiang Chen bersinar dengan pasti. Dia telah menunggu momen kacau ini terjadi di domain misterius. Wu Yimo dan yang lainnya sudah lama mundur dari sana. Mereka tidak pergi jauh dari area formasi karena, pertama, mereka harus menjaga area untuk mencegah siapapun mengganggu mereka berdua dan, terakhir, mereka ingin mengingat formasi dengan jelas sehingga mereka dapat dengan cepat melakukan sinkronisasi satu sama lain, dan formasi. Selama sisa waktu, Jiang Chen dan Big Yellow bekerja sama dengan sempurna. Mereka terus terbang di langit di atas Sekte Nebula sementara tangan mereka melambai dan bergerak untuk membuat tanda jimat yang tidak bisa dijelaskan. Setelah berintegrasi dengan kekuatan jiwa dari 4 elemen, mereka menghilang dalam kehampaan. Jika seseorang tidak melihat lebih dekat, dia tidak akan dapat melihat bahwa tanda jimat telah terintegrasi dengan langit. Lihat, itulah formasi besar saudara Jiang. Penatua telah menyebutkan sebelumnya bahwa formasi besar ini disebut formasi 5 elemen Tisura.
Tapi tahukah kalian kenapa disebut formasi 5 elemental Tisura? Tidak tahu kan? Saya juga, tapi saya yakin itu sangat luar biasa. Omong kosong, tentu saja itu akan luar biasa. Itu adalah formasi yang menggabungkan 5 elemen dan monumen batu biksu. Masih ingat Tugu Batu? Jika bukan karena bantuan monumen itu, kita akan lama mati di Gunung Kematian. Tidak ada dari kita yang akan keluar hidup-hidup. Setuju. Elder sudah mengaturnya. Saudara Jiang memiliki kemampuan untuk menangani semua hal. Kali ini, kita harus mendukung formasi menggunakan Yuan Force kita. Bagaimanapun, kami harus menyumbangkan upaya kami. Sungguh suatu hal yang terhormat bisa bertarung berdampingan dengan Saudara Jiang. Kita semua harus percaya pada Saudara Jiang. Para senior mengatakan bahwa Tuan pergi untuk meminta bantuan dan King. Saya pikir kekuatan keseluruhan kami akan meningkat satu tingkat dengan bantuannya. Haha, mari kita hasilkan hasil yang ajaib dengan Saudara Jiang kali ini. Jangan bicara, fokus pada formasi. Meskipun kami tidak tahu apa-apa tentang itu, kami harus memperhatikannya agar pada hari pertempuran, kami dapat menjalankan formasi ini dengan lancar. Murid yang tak terhitung jumlahnya dari Sekte Nebula dan Agama Iblis gelap mata mereka melebar sambil menatap Jiang Chen dan Big Yellow yang telah berubah menjadi dua cahaya cemerlang. Kekosongan di langit dipenuhi dengan bayangan mereka. Mereka semua tahu bahwa formasi besar ini adalah satu-satunya harapan mereka dan senjata terhebat melawan musuh mereka. Mereka memiliki keyakinan penuh pada Jiang Chen meskipun mereka tidak mengerti apa yang mereka berdua lakukan karena kultivasi mereka rendah. Namun, itu tidak terlalu menjadi masalah karena akan ada seseorang yang akan membimbing mereka. Apa yang perlu mereka lakukan sekarang adalah fokus pada formasi, untuk menyerap pengetahuan sebanyak mungkin. Setengah hari kemudian, Nebula Kid membawa Dan King kembali. Setelah mendapatkan pil 9 naga petir surya, dia hampir melangkah ke kelas 6 alam minor Sein. Kasihan, terlepas dari kenyataan masih menjadi orang suci kelas 5 kecil, tidak akan ada orang suci kelas 5 kecil yang bisa menjadi lawannya. Selanjutnya, Dan King telah membawa beberapa orang suci kecil dari Dan King County. Ini pasti akan meningkatkan kekuatan keseluruhan dua kekuatan besar dalam pertempuran yang akan datang. Kebanyakan dari mereka bersorak dan merasa telah melihat secercah harapan. Di tengah aula utama Istana Kebebasan, Nan Bei Chao duduk di singgahsana seperti raja sejati. Pada saat ini, siluet muncul di aula utama dan berlutut dengan satu lutut di depannya. Menguasai, Jiang Chen sudah kembali, tapi menilai dari tindakannya, saya tidak berpikir dia memiliki niat untuk datang dan bersujud di hadapan Tuan. Kata bayangan hitam itu, tentu saja dia tidak akan datang dan bersujud di hadapanku. Dia tidak akan menjadi Jiang Chen jika dia melakukannya. Nan Bei Chao tersenyum acuh tak acuh. Saya tidak tahu apa yang sedang dilakukan Jiang Chen. Sepertinya dia sedang mengatur formasi besar di atas langit Sekte Nebula, seolah-olah mereka sedang bersiap untuk berperang dengan kami. Bahkan Raja dan dari kota dan Yuan, yang sekarang menjadi orang suci kelas 5, telah datang membantu mereka. Bayangan hitam itu berkata lagi, orang suci kecil kelas 5 yang lemah. Tuan Macan akan memakannya dalam satu gigitan. Macan putih mengeluarkan dingin. Menjadi binatang iblis suci kelas 5, itu tidak menempatkan Dan King di matanya. Setiap orang suci kelas 6 yang menghadapinya pasti akan mati, apalagi orang suci kelas 5. Sebagian besar ahli orang suci kecil tidak berkomentar apapun tentang kemampuan harimau putih. Menurut mereka, Sekte Nebula dan Agama Iblis Kegelapan hanya berjuang tanpa alasan. Mereka tidak akan memiliki peluang melawan Nan Bei Chao. Mereka semua mengira Dan King itu konyol. Meski tahu bahwa mereka akan mati jika datang, mereka tetap memilih untuk ikut berperang. Mereka mengira bahwa lelaki tua ini sangat ingin segera mengakhiri hidupnya. Yang mulia, karena Jiang Chen menolak untuk datang dan bersujud di hadapan Anda, saya pikir, kita harus memulai serangan untuk memusnahkan seluruh Sekte Nebula dan Agama Setan Gelap, tidak memberi mereka ruang untuk bernapas. Kata pria berbaju hitam, kamu berani mempertanyakan keputusanku. Mata Nan Bei Chao berbinar dengan dua cahaya dingin. Pria berbaju hitam merasa telah jatuh ke neraka, keringat dingin keluar dari wajahnya karena ketakutan. Dia terus membenturkan kepalanya ke tanah. Bawahan tidak berani, bawahan tidak berani. Pria berbaju hitam itu terkejut. Dia sangat jelas tentang kepribadian Nan Bei Chao. Dia adalah pria yang sangat sombong yang sangat egois. Tidak ada yang berhak menentang atau mempertanyakan perintah atau keputusannya. Ketika Nan Bei Chao mengatakan bahwa dia akan memberi mereka waktu 3 hari, dia tidak akan melakukan satu serangan pun sebelum tanggal yang ditentukan. Tidak ada yang mereka lakukan akan bekerja di bawah kendali saya. Anda mengatakan bahwa Jiang Chen sedang mengatur formasi. Kemudian saya akan menunggu dia menyelesaikan pengaturan formasinya sebelum kita menyerang. Terakhir kali, saya memberi waktu 3 hari Sekte Hitam, waktu yang tepat yang saya berikan kepada mereka. Saya benar-benar ingin melihat metode apa yang akan dia gunakan untuk melawan saya 3 hari kemudian. Saya yakin bahwa hasil dari masa lalu tidak akan terulang 3 hari kemudian. Kali ini, saya akan memastikan bahwa Jiang Chen akan berlutut dan mati di hadapan saya. Nan Bei Chao berkata dengan nada dingin. Dia tidak akan pernah melupakan pengalamannya saat itu. Dia mampu menguasai domain kecil, tetapi dia masih gagal pada akhirnya dan hampir mati. Faktor utama untuk itu tentu saja, Jiang Chen. Jadi, untuk menghapus iblis batinnya, dia akan memastikan bahwa kematian Jiang Chen akan pasti. Lebih penting lagi, Jiang Chen hanyalah kaisar pertempuran kelas 9, yang memberi Nan Bei Chao banyak kepercayaan bahwa dia bisa mencubit orang yang lemah sampai mati hanya dengan satu jari. Dia berharap untuk melihat formasi apa yang telah ditetapkan Jiang Chen. Dia benar-benar ingin melihat tantangan apa yang akan diberikan Jiang Chen padanya kali ini. Tanpa dia, perang tidak akan ada artinya dan tidak ada gunanya. Ide yang mulia lebih unggul. Semua orang di aula utama menjawab secara bersamaan. Mereka semua adalah penguasa domain tertentu. Terlepas dari keluhan mereka terhadap Nan Bei Chao, mereka harus mengakui bahwa dia benar-benar jenius dan pantas disebut reinkarnasi dari jiwa yang abadi. Dia adalah orang yang bisa menentang keinginan langit. Merupakan kehormatan terbesar bagi mereka untuk mengikuti orang seperti itu, dan di acara bersejarah seperti itu. Mereka berdua membutuhkan 1 hari penuh untuk menyelesaikan pengaturan formasi. Keesokan harinya, formasi 5 elemental Tisura akhirnya terwujud di atas langit Sekte Nebula. Ada lapisan penutup cahaya biasa dari atas. Setelah menerima energi Yuan Force, itu akan menjadi lebih cerah.
Ada 5 inti dalam formasi tersebut. Setiap bagian dari formasi itu didukung oleh esensi sebuah elemen. Cahaya di barat formasi lebih redup karena esensi elemen emas yang hilang. Karena itu, formasi 5 elemental Tisura menjadi tidak sempurna dan tidak stabil. Bagaimanapun, formasi besar sudah diselesaikan oleh upaya gabungan Jiang Chen dan Big Yellow. Mereka harus mengandalkan formasi ini untuk berperang 2 hari kemudian. Keduanya terlihat lemah setelah mengatur formasi. Formasi yang agung dan mendalam seperti itu pasti telah menguras tidak hanya kekuatan Yuan mereka tetapi juga kekuatan spiritual mereka. Ketika Jiang Chen melihat Dan King, dia menyambutnya dengan gembira. Ayah, saya tidak pernah berpikir bahwa Anda benar-benar akan datang membantu kami. Domain misterius telah jatuh ke dalam kekacauan dan darah pasti akan tertumpah. Jika ayah menyesal membuat keputusan seperti itu, masih ada waktu untuk kembali, dan saya sama sekali tidak akan menyalahkan Anda. Itu adalah salah satu antisipasi Jiang Chen bahwa Dan King akan datang, karena dia adalah orang yang menghargai hubungan. Jiang Chen telah menyadarinya dari seberapa baik Dan King memperlakukan Wu Ningxu. Tapi ada sesuatu yang harus dia katakan sebelum acara karena perang ini terlalu berisiko bagi Dan King. Chen Er, menurutmu aku ini siapa? Masalah Anda adalah urusan saya, dan Anda menghadapi beberapa kesulitan hari ini, jadi saya pasti akan membantu Anda. Selain itu, inisiatif saya sendiri, mengikuti event sebesar ini. Ekspresi wajah Dan King berubah serius dan berkata, itu benar, urusan Tuan Muda adalah urusan kita dengan baik. Merupakan kehormatan bagi kami untuk menyaksikan Tuan Muda menciptakan keajaiban lain. Penatua Lu dari Dan King County juga datang. Kekagumannya pada Tuan Muda mereka memang tinggi. Baik, ayah, yakinlah, saya berjanji bahwa saya tidak akan membiarkan salah satu dari Anda mengalami kecelakaan. Bergabunglah dengan saya dalam perang ini. Nada suara Jiang Chen menjadi bersemangat. Dia tidak akan pernah berperang yang dia tidak memiliki kesempatan untuk menang. Jika perang ini tidak bisa dimenangkan, dia tidak akan mengundang Dan King untuk bergabung dengannya. Dia tidak akan meminta seseorang yang dia kenal untuk datang dan mati. Tuan Lu, Big Yellow dan saya harus istirahat sebentar. Pastikan semua orang terbiasa dengan formasi. Saya juga akan meninggalkan Esa dan iblis lainnya di sini untuk membiasakan diri dengan formasi. Jadi ketika saatnya tiba, kami akan dapat mengaktifkan kekuatan formasi besar dengan lancar dan optimal. Jiang Chen memerintahkan Nebula Kid dan Wu Yimo untuk mengatur bawahan mereka pergi ke formasi untuk bimbingan. Dia tidak perlu khawatir tentang apapun setelah itu, dia hanya perlu istirahat dan mengisi kembali energinya ke bentuk puncaknya sebelum berperang melawan Nan Bei Chao dan hal yang sama terjadi pada Big Yellow. Untuk waktu yang tersisa, aktivitas ramai terjadi di Sekte Nebula. Para senior memimpin dan membimbing semua murid dan tetua tentang formasi 5 elemental Tisura. Segera, semua orang diatur dengan baik ke posisi masing-masing dalam formasi. Mereka mulai membiasakan diri dengan peran mereka. 2 hari telah berlalu tanpa disadari. Pada hari ini, di pagi hari, suasana gugup memenuhi udara Sekte Nebula. Ada lebih dari ribuan orang dari Sekte Nebula dan agama iblis gelap, mulai dari senior atas, sesepuh minor Saint hingga murid luar jiwa tempur. Mereka semua sudah siap, berdiri di posisi mereka dengan ekspresi serius. Semua orang berdiri di lokasi yang berbeda, memungkinkan mereka untuk menggunakan Yuan Force mereka sepenuhnya tanpa gangguan. Jika seseorang melihat lebih dekat pada formasi, dia akan dapat melihat bahwa ada lebih sedikit orang yang mengambil posisi dari 5 inti. Ini untuk mencapai keseimbangan dalam distribusi pasukan Yuan mereka. Nan Bei Chao akan menyerang kita kapan saja. Ini akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Apa menurutmu kita bisa menang? Itu semua tergantung langit. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah menaruh kepercayaan kita pada Jiang Chen. Tidak ada lagi yang bisa kami lakukan selain itu. Jangan berkecil hati. Saudara Jiang pasti bisa mengalahkan musuh yang kuat. Kami hanya harus melakukan yang terbaik dalam menahan formasi. Titik-titik. Murid dari 2 kekuatan besar saling berbisik tentang apa yang mungkin terjadi. Skenario paling kritis akan menimpa mereka. Bohong jika ada di antara mereka yang mengatakan bahwa mereka tidak gugup atau khawatir. Musuh mereka tidak diragukan lagi terlalu kuat. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk berperang, tanpa berbalik. Menambahkan semua Saint Minor, termasuk Dan King, Nebula Kid, Wu Yimo, ahli Saint Minor lainnya dan iblis yang ditundukkan oleh Jiang Chen dan Tyrant, total ada 30 dari mereka. Meskipun jumlah ini tidak sebanding dengan orang suci kecil Nan Bei Chao, itu pasti cukup untuk mendukung formasi 5 elemen Tisura. Saat angin menderu, Jiang Chen melayang di kehampaan, seperti pedang tajam. Di sampingnya adalah Tyrant yang sedang duduk di atas monumen batu, bersila seperti Buddha tertinggi. Suasana semakin mencekam. Tidak ada yang berbicara. Itu sangat sunyi sehingga tidak ada suara nafas yang terdengar dari pegunungan. Hanya Jiang Chen yang memiliki ekspresi tenang dengan mata menyipit. Dia seperti, bahkan jika langit telah runtuh, ekspresinya akan tetap sama. Dan King dan Wu Yimo memberinya acungan jempol untuk itu karena mereka pasti tahu bahwa dia tidak hanya berpura-pura. Nebula Kid, di sisi lain, tenang, karena dia tahu identitas Jiang Chen yang sebenarnya. Dia adalah orang suci terbesar yang bermartabat yang telah melalui banyak bencana. Mungkin perang hari ini akan menjadi masalah yang sangat serius bagi orang lain, tetapi itu tidak berarti apa-apa baginya. Tiba-tiba, angin semakin kencang. Ki yang kuat muncul dari jauh dan awan emas besar 100 mil terkondensasi. Mereka telah datang. Seseorang berseru. Hanya pada saat inilah Jiang Chen perlahan membuka matanya. 2 lampu dingin ditembakkan dari matanya. Kekosongan di sekitarnya mulai bergetar saat dia menatap awan emas. Itu telah mencapai di atas Sekte Nebula dengan sangat cepat. Awan besar muncul di depan mereka, itu sangat kuat sehingga tekanan yang kuat diberikan pada mereka, seperti gunung besar, itu membuat semua orang mati lemas. Banyak murid yang merasa tidak enak badan. Jika bukan karena penghalang formasi, kebanyakan dari mereka akan mati. Semua orang menatap ke awan emas. Setelah mendengar suara, huala, awan emas menghilang dan sekelompok ahli muncul. Jumlah orang yang muncul tidak sebanyak mereka, tapi mereka sangat kuat. Setiap orang adalah orang suci kecil. Tidak ada kaisar tempur. Ada sekitar 150 orang suci kecil. Hanya dengan melihat pasukan yang begitu kuat, itu sudah cukup untuk melumpuhkan mereka. Ini murni pembantaian yang berlebihan. Mereka tidak akan bisa bertahan melawan mereka. Jika semua ahli ini menyerang pada saat yang sama, pasukan Sekte Nebula pasti akan musnah.
Ada seorang pemimpin di antara pasukan itu. Dia mengenakan jubah emas. Rambut emasnya menari tertiup angin dan tubuhnya memancarkan semacam aura raja berbentuk naga yang akan membuat siapapun memujanya dalam sekejap. Pemimpin muda ini adalah Nan Beichao. Di sampingnya ada harimau putih kokoh setinggi sekitar 10 meter. Tidak ada noda di bulu tubuhnya. Tubuhnya menyinari cahaya keemasan, kepalanya terangkat ke atas dengan arogan. Ada kata, raja yang terlihat di antara alisnya. Ini adalah raja dari ribuan binatang. Garis keturunan yang dimilikinya sangat langka, itu termasuk dalam kategori binatang dewa 5 unsur yang legendaris. Mereka takut hanya ada satu dari jenisnya di seluruh benua ilahi. Macan putih itu terlalu kuat. Itu bisa menyingkirkan orang suci kecil kelas 6 bahkan jika itu hanya orang suci iblis kelas 5. Tidak ada satupun orang suci kelas 6 di sekte Nebula atau agama setan gelap. Hanya ada 2 orang suci kelas 5, Nebula Kid dan Dan King. Di sisi Nan Beichao, ada 5 orang suci kecil kelas 5 dan banyak orang suci kecil kelas 4 dan 3. Perbedaannya terlalu lebar. Para tetua dan murid merasa cemberut. Bahkan Wu Yimo dan Nebula Kid telah mengeraskan wajah mereka karena mengetahui dan menyaksikan adalah 2 konsep yang berbeda. Mereka sudah tahu betapa kuat dan kuatnya Nan Beichao, tetapi setelah menyaksikan kekuatannya secara pribadi hari ini, mereka merasa tidak berdaya. Pada saat ini, sebagian besar orang mengalihkan pandangan mereka ke arah Jiang Chen yang melayang di kehampaan. Mereka merasa sedikit lega setelah melihat ketenangannya. Kehadiran Jiang Chen meningkatkan moral mereka. Jiang Chen, kita bertemu lagi. Nan Beichao melihat ke bawah dari atas dan berbicara seolah-olah dia adalah seorang kaisar, berbicara dengan pelayannya. Aku gagal membunuhmu di Provinsi Qi. Aku membiarkanmu menyelinap di gunung kematian. Aku tidak akan membiarkanmu melarikan diri untuk ketiga kalinya. Jiang Chen berkata, tekanan yang dilepaskan dari aura Raja Nan Beichao tidak efektif terhadapnya. Dia adalah orang suci tak tertandingi yang lebih kuat dari Nan Beichao. Jiang Chen, kamu memiliki mulut yang besar. Anda berani mengucapkan kata-kata yang menyinggung kepada Tuhanku. Saya pikir Anda sudah bosan hidup. Jiang Chen, kamu hanyalah kaisar tempur belaka. Hak apa yang Anda miliki untuk berbicara kepada Tuhan kita seperti itu? Saya tahu bahwa Anda telah membunuh para jenius dari keluarga Huang kami dan hari ini, saya akan menyelesaikan masalah itu dengan Anda. Jiang Chen, kamu pasti akan mati hari ini. Skor kami juga akan diselesaikan hari ini. Jiang Chen, kamu telah membunuh banyak orang dan telah menyinggung kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika Anda memiliki 9 nyawa, itu masih belum cukup untuk membayar semuanya. Semua ahli berteriak pada Jiang Chen dan segera, dia telah menjadi target bersama mereka. Semua orang dari kekuatan besar ingin membunuhnya. Itu pasti kasus Freedom Palace, Sky Hill School dan keluarga Tan. Selain itu, bahkan kekuatan utama surga, bumi, dan domain kuning memiliki prioritas yang sama. Jiang Chen telah menyinggung mereka semua ketika dia membunuh para jenius mereka di kota dan Yuan. Mereka akan menggunakan kesempatan ini untuk membalaskan dendam para jenius mereka dan juga untuk mengungkapkan keluhan mereka karena ditundukkan oleh Nan Beichao. Chen kecil, kupikir kamu tidak disambut oleh banyak orang. Tyrant terkekeh. Tidak masalah bagi saya bahkan jika saya memiliki musuh di mana-mana di seluruh dunia. Saya tidak akan menaruhnya di mata saya karena semuanya ditakdirkan untuk mati. Jiang Chen menjawab dengan cara yang sederhana. Orang suci kecil sama sekali tidak mempedulikannya. Yang paling dia khawatirkan adalah Nan Beichao dan Harimau Putih. Nan Beichao mengangkat tangannya dan semua orang terdiam. Tatapannya tertuju pada Jiang Chen seperti 2 pedang tajam dan berkata, Jiang Chen, saya harus mengatakan, kamu telah mengecewakan saya. Saya pikir Anda setidaknya akan menjadi orang suci kecil kelas 1 sekarang, mungkin hanya dengan begitu Anda bisa melawan saya. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda masih akan berlama-lama di perbatasan ranah Kaisar Tempur. Membunuhmu sekarang akan sangat mudah. Saya akan membuat Anda mengerti bahwa Anda hanyalah seekor serangga di hadapan saya. Saya akan memberi Anda satu kesempatan lagi. Selama Anda datang dan bersujud di depan saya akan membiarkan semua orang di sini pergi. Nasib mereka ada di tanganmu sekarang. Nan Beichao sangat percaya diri dan sombong. Dia awalnya adalah orang yang sangat sombong. Nan Beichao, kamu terlalu percaya diri. Dan keyakinan ini bodoh. Tidak bisakah Anda melihat formasi yang saya atur di sini? Jika Anda sebaik yang Anda katakan, coba hancurkan formasi saya. Jika Anda tidak dapat melakukannya, enyahlah. Jiang Chen mencibir padanya. Haha, kamu ingin menggunakan formasi inferior untuk melawan kami. Ini benar-benar lelucon. Aku akan mematahkan formasi rendahanmu dengan satu serangan. Macan putih tertawa. Itu tidak menempatkan Jiang Chen di matanya. Kamu hanyalah anak kucing kecil yang sama bodohnya dengan Nan Beichao. Saya dapat melihat bahwa Anda juga hanya berpura-pura menjadi kuat. Formasi saya memasukkan elemen pelopor dunia. Anda pikir makhluk yang lebih rendah seperti Anda dapat menghancurkan formasi besar ini. Bahkan jika saya memberi Anda 10 hari dan malam, Anda bahkan tidak akan dapat membuat satu goresan pun di atasnya. Jiang Chen mengangkat nadanya dan menunjuk ke harimau putih. Perang ini tidak dapat dihindari dan satu-satunya hal yang harus dia lakukan adalah memprovokasi untuk menyerang terlebih dahulu. Rencananya hanya akan berhasil jika harimau putih dibunuh lebih dulu. Karena itu, dia harus memprovokasi harimau putih untuk beraksi. Dia tahu bahwa harimau putih akan mudah terprovokasi, mengingat kesombongannya. Mengaum. Benar saja, kata-kata Jiang Chen telah memprovokasi harimau putih. Itu mengeluarkan suara gemuruh. Itu adalah raja dari semua binatang, makhluk yang tinggi dan perkasa. Jiang Chen, menyebutnya anak kucing kecil adalah penghinaan besar untuk itu. Satu-satunya cara untuk menghilangkan penghinaan itu dengan memenggal kepala Jiang Chen. Dasar anak menyebalkan. Anda berani menghina saya. Anda mendekati kematian, apakah Anda tahu itu? Saya pribadi akan membunuh Anda dan mencabik-cabik Anda. Semua orang di sini harus mati hari ini. Tidak ada yang akan selamat. Suara harimau putih memekakkan telinga. Aura Raja Binatang Buas dilepaskan dan cahaya keemasan yang menyilaukan menerangi tubuhnya. Ki dari Dimensei kelas 5 kecil telah dilepaskan. Bagi yang lain, kemunculan harimau putih mirip dengan akhir dunia. Baik, harimau putih. Aku akan membiarkanmu menyerang lebih dulu, hancurkan formasi inferior ini dan bunuh semua orang ini. Nan Beichao memberi perintah. Kepribadiannya mirip dengan harimau putih. Mereka tidak akan membiarkan siapapun menyinggung atau tidak menghormati mereka. Dong.
Macan putih bergerak. Ia menarik tubuhnya yang kokoh dan membuat langkah maju seketika. Kekosongan di bawah kakinya pecah saat ia melangkah. Harimau putih yang tak tertandingi muncul di hadapan Jiang Chen dalam sekejap dan siap untuk meluncurkan serangan yang menakutkan ke formasi 5 elemen Tisura. Pada saat ini, semua orang dari Sekte Nebula dan Agama Iblis gelap tercengang. Bahkan wajah Nebula Kid dan Wu Yimo menjadi pucat. Macan putih itu terlalu kuat. Mereka benar-benar tidak tahu metode apa yang akan digunakan Jiang Chen untuk membunuh binatang yang sangat kuat ini. Mereka akan dikutuk jika Jiang Chen hanya berbohong. Mata Jiang Chen tertuju pada harimau putih. Tiba-tiba, matanya melepaskan dua sinar cahaya dingin dan jimat emas tiba-tiba muncul di tangannya. Kesempatannya telah tiba. Macan putih, karena Anda telah menampilkan diri Anda dengan sukarela, jangan salahkan saya karena melakukan ini. Jiang Chen berteriak. Dia menghancurkan sumber jimat kekuatan tempur. Suara gemuruh terdengar. Kekosongan itu meledak menjadi rongga saat jimat itu berubah menjadi biksu tua. Terlepas dari gambaran samar-samar dari biksu tua itu, dia membawa ki dalam jumlah yang tak terbatas. Langit tiba-tiba menjadi sunyi karena tekanan ki. Cahaya Buddha murni dilepaskan darinya, membuatnya tampak seperti Buddha. Apa? Harimau putih berseru. Itu merasakan tekanan yang hebat dan belum pernah terjadi sebelumnya, dan juga kematian ki dari biksu yang samar-samar. Itu cerdik dan bodoh. Ia tahu bahwa itu telah jatuh ke dalam perangkap Jiang Chen. Ia ingin melarikan diri tetapi biksu tua itu telah mengunci tubuhnya, menggunakan sangkar yang tidak terlihat dan kokoh, melumpuhkan harimau putih. Ki yang sangat kuat. Itu adalah sumber jimat kekuatan tempur. Jiang Chen benar-benar memiliki jimat yang begitu kuat. Haha, tidak heran dia begitu percaya diri. Dilihat dari ki, tampaknya datang dari Saint Minor kelas 9. Ini benar-benar mengejutkan. Harimau putih itu sudah habis. Tidak ada Tuhan yang bisa menyelamatkannya sekarang. Haha, saya tidak pernah berpikir bahwa Jiang Chen memiliki kartu truf yang begitu kuat. Itu adalah jimat dari Saint Minor kelas 9. Satu serangan sudah cukup untuk menyebabkan kehancuran langit dan bumi yang mengguncang. Titik-titik. Wu Yimo dan Nebula Kid mulai tersenyum. Orang-orang dari Sekte Nebula dan Agama Iblis gelap bersorak. Harimau itu sekarang tidak bisa bergerak. Setelah terbunuh, Nan Bei Chao akan kehilangan asisten terpentingnya. Apa yang terjadi? Kapan Jiang Chen mendapatkan sumber jimat kekuatan tempur yang begitu kuat? Sudah jadi. Jimat itu diciptakan oleh orang suci kecil kelas 9. Macan putih tidak akan bisa menahannya. Apa yang harus dilakukan sekarang? Haruskah kita pergi dan membantu? Tidak mungkin. Kekuatan serangan dari orang suci kelas ke-9 sangat mematikan. Tidak ada bedanya dengan mati jika kita melakukannya. Jiang Chen mengharapkan kita pergi ke sana sehingga dia bisa membunuh kita dalam satu gerakan. Titik-titik. Nan Bei Chao cemas dan bingung. Siapa yang mengira mereka akan tiba-tiba diserang? Macan putih adalah yang terkuat dari semuanya, dan ia terjebak. Jiang Chen, lepaskan harimau putih itu. Nan Bei Chao berteriak. Matanya memuntahkan api. Macan putih terlalu penting baginya. Kerugiannya tidak dapat diperbaiki jika harimau putih itu mati. Terlepas dari kemarahan dan frustrasinya, dia tidak bisa terburu-buru untuk menyelamatkannya karena itu akan mengirimnya ke neraka juga. Lepaskan. Datang dan simpanlah jika Anda bisa. Jika Anda tidak bisa, maka lihat saja dia mati. Jiang Chen mencibir. Kemudian, dengan sangat cepat, dia meledakkan jimat itu dengan akal ilahi. Kekuatan jimat itu meletus. Dia sudah tahu bahwa Nan Bei Chao tidak akan datang untuk menyelamatkannya. Serangan pamungkas ini tidak akan bisa membunuh banyak dari mereka. Tapi itu tidak terlalu menjadi masalah karena membunuh harimau putih saja sudah cukup. Mengaum. Harimau putih itu meraung karena tidak bisa menahan tekanan yang begitu menakutkan. Di bawah kekuatan intensif biksu tua, tubuh harimau meledak dan berubah menjadi kabut darah. Biksu tua itu menghilang setelah membunuh harimau putih. Jiang Chen kemudian mengulurkan tangannya untuk mendapatkan jiwa iblisnya. Jiang Chen, saya akan memastikan bahwa Anda akan mati, baik dengan kail atau penjahat. Kematian harimau putih mempengaruhi Nan Bei Chao, dia seperti kucing yang ekornya terinjak. Kemarahannya meledak dari tubuhnya. Dia kemudian berbalik dan berteriak kepada 150 orang suci kecil, bunuh dia. Basmi semuanya dan buat darah mengalir seperti sungai. Tidak ada pengecualian. Hong hong hong. Akibatnya, ki yang luar biasa naik ke langit, bahkan menutupi sinar matahari di atas. Energi mengisi setiap ruang seperti air di lautan. Pemandangan di depan mereka telah berubah menjadi gambar, mirip dengan akhir dunia. Itu mengguncang semangat semua orang. Swoosh. Setelah membunuh harimau putih tersebut, Jiang Chen segera terbang ke sisi barat dari formasi tempat letak elemen emas itu berada. Dia duduk di tempat setelah menelan jiwa iblis harimau. Kemudian, kekuatan jiwa besar dari elemen emas keluar dari tubuhnya. Dalam beberapa kedipan, formasi 5 elemen Tisura yang tidak lengkap telah mencapai penyelesaian. 5 warna gelombang energi yang berbeda menyinari Sekte Nebula, menutupi sekte dengan lapisan perisai, melindungi orang-orang dari dalam. Dengan dukungan semua orang, saya akan menggunakan Brilliant Mirror. Saya ingin melihat berapa banyak dari mereka yang akan mati hari ini. Suara Jiang Chen bergema seperti guntur. Dia seperti seorang penakluk yang memiliki segalanya di bawah kendalinya. Semuanya, gunakan Yuan Force Anda ke dalam formasi sekarang. Nebula Kid berteriak. Lebih dari 100 orang suci kecil saat ini meluncurkan serangan terhadap mereka secara bersamaan. Kekuatan keseluruhan musuh mereka luar biasa. Mereka harus bertindak cepat dan dengan kekuatan penuh. Namun, mereka juga tahu bahwa mereka tidak akan bertahan lama tanpa bantuan Jiang Chen, tetapi mereka harus menunggu sampai dia melangkah ke ranah Minor Saint. Weng Weng. 5 elemental Tisura Formation berdengung. Dalam sekejap, seluruh formasi mulai bergetar hebat. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya membumbung ke langit. Sementara itu, Tyrant sedang mengendalikan tugu batu di satu sisi, berusaha sekuat tenaga untuk memastikan integrasi antara formasi dan tugu berhasil. Sebuah cermin berdiameter kira-kira 40 meter ditempatkan di samping tugu batu. Itu menerangi cahaya paling cemerlang seperti matahari. Brilliant Mirror juga telah diintegrasikan dengan formasi besar. Setelah perintah Jiang Chen melalui indera ilahi, cermin akan mampu menyerap kekuatan Yuan dalam formasi dan meluncurkan serangan balasan. Hong Long. Nan Bei Chao memilih menyerang lebih dulu. Dia memukul dengan sinar cahaya, seperti pilar di surga. Itu menerjang ke depan, menabrak permukaan formasi dan menciptakan suara gemetar surga. Sayangnya, serangannya saja tidak cukup untuk mempengaruhi formasi 5 elemen Tisura.
Formasi besar ini secara pribadi ditetapkan oleh Jiang Chen dan Big Yellow. Menambahkan dukungan dari esensi 5 elemen, monumen batu Tyrant dan lebih dari 30 ahli Saint kecil, hampir tidak mungkin bagi Nan Beichao sendirian untuk memecahkannya. Menyerang. Hancurkan formasi besar ini, buka. Nan Beichao memberi perintah. Lebih dari 100 ahli minor Saint menyerang secara bersamaan, mengirimkan serangan terbesar dan paling kejam mereka, terus-menerus bertabrakan dengan formasi besar. Hong Long. Kekuatannya terlalu menakutkan. Kekosongan sudah hancur. Semua orang dari Sekte Nebula dan Agama Iblis Gelap menggunakan semua kekuatan mereka untuk menahan formasi besar, sambil terus-menerus dibombardir dengan serangan dari musuh mereka. Mereka kini ditempatkan dalam kondisi yang sangat kritis. Namun, tidak ada tanda bahwa formasi besar telah rusak. Kekuatan pertahanan formasi itu terlalu kuat. Agak sulit bagi seseorang untuk menghancurkan formasi hanya dengan menggunakan kekerasan. Namun, selain brute force, sepertinya tidak ada cara lain untuk menghancurkannya karena formasi 5 elemental Tisura sudah disempurnakan, setelah mendapatkan elemen terakhir, elemen emas. Itu menjadi sempurna. Bahkan jika ada titik lemah, tidak satupun dari mereka akan dapat menemukannya karena tidak ada master formasi seperti Big Yellow di pihak mereka. Dan, dengan kehadiran Big Yellow, tidak ada yang bisa menghancurkan formasi bahkan jika mereka menggunakan kecerdasan mereka. Meskipun demikian, tidak mudah bagi orang-orang dari Sekte Nebula dan Agama Iblis Kegelapan untuk menahan formasi karena penyerang mereka lebih dari 100 orang suci kecil. Beberapa yang lebih rendah dalam kekuatan tempur mulai merasa pusing. Faktanya, jenis perang ini tidak cocok untuk mereka. Terlepas dari kepahitan dan penderitaan, mereka terus berdiri di tempat mereka untuk mempertahankan formasi. Mereka mengerti bahwa semakin lama mereka bertahan, semakin tinggi peluang mereka untuk bertahan hidup. Begitu formasi besar dihancurkan, itu juga akan menjadi akhir mereka. Tyrant, seorang Saint kecil kelas 1, mengendalikan monumen batu seperti Buddha, membuat ki dari monumen batu terikat sepenuhnya dengan formasi besar. Fungsi tugu batu itu sangat penting. Itu semakin meningkatkan stabilitas dan daya tahan formasi 5 elemen Tisura. Jiang Chen tidak terburu-buru untuk mengaktifkan Brilliant Mirror. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah pergi ke ranah Minor Saint. Jika dia mengaktifkan Brilliant Mirror sekarang, itu mungkin akan melumpuhkan musuhnya tetapi itu pasti akan melemahkan kekuatan formasi karena sebagian besar Yuan Force akan diserap oleh cermin. Dia duduk di atas titik elemen emas dengan mata tertutup. Dia memfokuskan semua perhatiannya pada kemajuan, sambil mengesampingkan semua hal yang tidak perlu. Hong Long. Pada saat ini, lebih dari 100 orang suci kecil menyerang pada saat yang sama. Serangan mereka membawa energi tak terbatas. Setiap serangan yang bertabrakan dengan formasi bisa menggigil jiwa orang. Namun tetap saja sia-sia karena formasi 5 elemental Tisura sangat kokoh dan kokoh. Sial, formasi macam apa ini? Mengapa ini sangat kuat? Saya dianggap berpengetahuan luas dalam formasi tetapi formasi ini benar-benar mengejutkan. Saya tidak tahu jenis energi apa yang mendukung formasi ini, dan titik lemahnya sangat sulit ditemukan. Ditambah lagi, ada monumen batu biksu itu. Itu harus menjadi barang yang tak ternilai. Formasi menjadi lebih kokoh dan keras karena monumen itu. Kami tidak punya banyak waktu untuk memikirkan itu lagi. Yang harus kita lakukan sekarang adalah terus menyerang. Hanya masalah waktu sebelum formasi dipatahkan. Apakah kamu melihat itu? Formasi ini membutuhkan Yuan Force dalam jumlah besar. Setelah Yuan Force mereka habis, formasi akan menjadi rentan. Titik-titik. Banyak dari pasukan Nan Beichao tercengang karenanya. Mereka tahu betul betapa menakutkan serangan gabungan mereka. Tidak salah menyebutnya, mengguncang surga, untuk menggambarkan serangan itu. Sekarang mereka telah menyadari sesuatu, mereka memutuskan untuk terus menyerang formasi sampai Yuan Force mereka menjadi kosong. Kemarahan Nan Beichao membumbung ke langit. Dia tampak seperti seorang kaisar yang tiada taraf. Kedua matanya berubah menjadi emas saat dia menatap Jiang Chen. Sekarang, dia memahami rencana Jiang Chen dia menggunakan jiwa iblis harimau putih untuk maju ke alam Minor Saint. Jiang Chen, aku menantangmu untuk bertarung 1 lawan 1 denganku. Betapa pemalu kau bersembunyi di sana. Nan Beichao berteriak pada Jiang Chen. Nan Beichao, kamu tidak perlu memprovokasiku. Hancurkan formasi ini jika Anda bisa. Jika Anda tidak bisa, tunggu sampai kemajuan saya selesai, kita akan bertarung setelah itu. Suara Jiang Chen berguling di udara tanpa membuka matanya. Kata-katanya seperti kata dewa di hati orang-orang dari Sekte Nebula dan Agama Iblis Kegelapan, seseorang yang bisa mereka percayakan hidupnya. Kepercayaan diri Jiang Chen telah memberi mereka harapan. Selama dia ada, tidak peduli seberapa kuat musuh mereka. Skenario saat ini adalah contoh terbaik. Ada 150 orang suci kecil yang meluncurkan serangan simultan ke arah mereka, tetapi formasi yang ditetapkan oleh Jiang Chen dan temannya masih utuh. Beginilah cara Jiang Chen menangani situasi seperti itu. Dia bahkan telah membunuh harimau putih, jadi apalagi yang tidak bisa dia lakukan. Jiang Chen sedang duduk bersila sambil perlahan-lahan memperbaiki dan menyerap jiwa iblis harimau putih. Ini adalah jiwa iblis dari binatang suci-suci iblis kelas 5. Energi di dalamnya sangat besar dan tak terbayangkan. Namun, energi bukanlah hal utama yang diincar Jiang Chen. Dia membutuhkan garis keturunan asli dari harimau putih yang ada di dalam jiwa iblis. Adapun sisa jiwa iblis, dia bisa menyerahkannya pada Big Yellow. Jiang Chen hanya membutuhkan garis keturunan harimau putih untuk mengolah segel naga emas, dan dengan demikian, menyelesaikan segel naga tempur 5 elemen yang akan langsung mendorong budidayanya ke Saint kecil kelas 1. Weng Weng. Art transformasi naga diedarkan dengan kecepatan maksimum bersama dengan segel naga emas. Garis darah harimau putih perlahan diserap dan sejumlah besar kekuatan jiwa dari elemen emas terkondensasi di tubuhnya. Kira-kira 15 menit kemudian, dia telah menyerap semua garis keturunan yang terkandung di dalam jiwa iblis harimau putih. Namun pada saat ini, formasi 5 elemental Tisura tidak sekuat sebelumnya. Murid dalam ranah jiwa tempur dan raja tempur telah lumpuh atau pingsan di tanah karena kelelahan. Kebanyakan dari mereka telah kehilangan semua kekuatan mereka. Murid yang tersisa hanya kaisar tempur dan orang suci kecil. Semua orang sedang menunggu. Mereka sedang menunggu Jiang Chen meledak. Setelah formasi rusak, semua orang di sini akan menjadi lemah seperti anak domba, menunggu untuk disembelih, sama sekali tidak berdaya. Kakak, cepat. Wajah Zuoling Er menjadi sedikit pucat, mengkonsumsi pil restorasi peringkat surga hanya untuk mempertahankan Yuan Force-nya. Haha, lihat, Yuan Force mereka sudah hampir habis.
Kami harus menyerang lebih keras. Selama formasi ini rusak, kita bisa menyembelih mereka seperti anak domba. Freedom King tertawa. Jelas bahwa formasi semakin lemah karena kebanyakan dari mereka sudah kehabisan energi. Waktu untuk menghancurkan formasi tidak jauh dari sekarang. Jiang Chen, aku akan menunggumu melangkah ke ranah Minor Saint. Kalau begitu, aku akan melawanmu 1 lawan 1. Aku akan membunuhmu secara terbuka dengan tanganku sendiri dan tidak akan pernah membiarkanmu melarikan diri. Suara Nan Beichou bergemuruh di langit. Dia sangat membenci Jiang Chen. Harimau putihnya yang berharga dibunuh tanpa ampun. Itu sangat menyakitkan, dia bahkan bisa merasakan jantungnya berdarah. Itu tidak akan meringankan penderitaannya jika Jiang Chen tidak terbunuh. Hong Long Long. Dan pada saat ini, suara gemuruh yang dalam keluar dari tubuh Jiang Chen. Gelombang Qi yang sangat kuat keluar dari tubuhnya. Elemen terakhir telah dipadatkan sepenuhnya, melengkapi 5 elemen. 5 Qi berbeda dari 5 elemen berbeda dilepaskan dari tubuhnya. Kaca, 60.000 tanda naga terbentuk. Pada saat ini, Jiang Chen akhirnya melangkah ke ranah orang suci kecil. Meskipun dia hanya di kelas 1 alam Minor Saint, ada perubahan yang luar biasa padanya. Itu telah membawa keuntungan yang tak terbayangkan baginya setelah menyelesaikan kultivasi 5 elemen. Ini benar-benar tidak akan sesederhana hanya naik ke kelas pertama ranah Minor Saint. 60.000 tanda naga telah terbentuk. Dia telah melangkah ke ranah Minor Saint. Tapi, kemajuannya belum berakhir. Sebuah proyeksi tiba-tiba keluar dari tubuhnya dan membentuk dunia emas yang terlihat sepenuhnya terpisah dari dunia saat ini. Secara berurutan, 5 jenis proyeksi bersinar dari tubuhnya. Ada emas, hijau, biru muda, merah tua dan coklat kekuningan. Dia tidak bisa membantu tetapi menjadi sangat bahagia. Haha, ini adalah kekuatanku. Siapapun yang mencapai ranah Minor Saint akan dapat menyalakan bola kekuatan di dalam dirinya. Biasanya seseorang hanya bisa menyalakan 1 bola kekuatan tetapi saya memiliki 5 bola kekuatan berbeda yang dapat digabungkan menjadi 1. Ini adalah 5 bola elemen yang kuat. Saya akhirnya mulai memahami bentuk puncak dari segel naga tempur 5 elemen. Ini tidak seperti jenis segel penyerangan biasa. Itulah yang membuatnya sangat luar biasa. Jiang Chen tiba-tiba tertawa. 5 elemen bola adalah bentuk puncak dari 5 elemen segel naga tempur. Di langit dan bumi, siapa yang memiliki kekuatan spere yang terdiri dari 5 elemen berbeda seperti dia? Kelima unsur tersebut merupakan unsur dasar dan unsur asli ketika langit dan bumi baru saja terbentuk. Sekarang, Jiang Chen memiliki inti dari 5 elemen ini. Tidak terbayangkan betapa dunia ini akan diubah olehnya. Ketika 5 bola kekuatan digabungkan menjadi 1, itu pasti akan menjadi luar biasa. Ada banyak orang di dunia ini yang mengembangkan keterampilan dengan sifat berbeda seperti api, es, dan sejenisnya. Mereka semua akan sangat ditekan oleh bidang kekuatan Jiang Chen. Selain itu, harmonisasi dari 5 elemen akan memberikan kekuatan yang tidak pernah habis pada bidang kekuatan Jiang Chen. Jiang Chen sangat gembira dengan pencapaian yang tidak terduga ini. Ini benar-benar surga yang menentang kekuatan spere. Sebuah serangan tunggal akan setara dengan serangan yang datang dari 5 kekuatan yang berbeda. Siapa yang bisa menahan serangan seperti itu? Lihat, saudara Jiang telah maju ke alam Minor Saint. Haha, ini bagus. Saudara Jiang benar-benar jenius paling langka yang pernah saya lihat. Tapi saudara Jiang hanyalah orang suci kecil kelas 1. Saya tidak terlalu yakin apakah dia bisa menyelamatkan kita dari krisis ini. Setelah menyadari peningkatan Qi Jiang Chen yang tiba-tiba, Nebula Kid dan orang-orang dari agama iblis kegelapan mulai bersemangat. Baru sekarang mereka benar-benar melihat harapan. Ini memang bola kekuatan yang sangat kuat. Chen Er sebenarnya telah menggabungkan 5 kekuatan elemen ke dalam kekuatan sperenya. Ini benar-benar mengejutkan, dan King sudah bisa merasakan Qi yang berasal dari lingkup kekuatan Jiang Chen, ekspresinya berubah secara drastis. Itu adalah kekuatan yang sangat kuat yang bahkan belum pernah dia dengar sebelumnya. Dia takut hanya Jiang Chen yang memiliki kemampuan seperti itu. Kekuatan dari 5 elemen, bergabung bersama. Jiang Chen berteriak. 5 elemen berbeda digabungkan menjadi satu proyeksi tunggal. Inti dari 5 elemen telah sepenuhnya dimurnikan dan diserap olehnya. Dengan demikian, dia bisa menggunakannya dengan satu perintah. Huala, 5 bola unsur telah sepenuhnya bergabung, menyebabkan angin kencang mengelilinginya. Seseorang bisa merasakan 5 energi berbeda dari kekuatan spere. Ada gelombang emas tajam yang bisa memotong apapun seperti pedang tajam, mengepul udara hijau yang mengandung vitalitas tak terbatas, semburan pasang surut es yang bisa membekukan apapun, nyala api yang menyilaukan dan membakar yang bisa membakar bahkan langit dan bumi, dan pasir coklat kekuningan itu tampak seperti gunung. Ini adalah kekuatan dari 5 elemen, setiap orang yang merasa akan tertahan. Angin kencang di sekitarnya menderu-deru dengan keras. Sekarang esensi dari 5 elemen telah dipadatkan sepenuhnya, itu memberinya banyak manfaat. Tanda naga baru mulai terbentuk kembali hingga mencapai 1000. Dengan kata lain, Jiang Chen bukan hanya Saint kecil kelas 1, dia telah mencapai puncaknya. Swoosh! Setelah mempertahankan kekuatan sperenya, 2 sinar cahaya setajam pedang keluar dari matanya, menembus kehampaan di depan. Dia berdiri dan Qi langit dan bumi berubah seolah-olah bisa merasakan keturunan raja yang tak tertandingi. Tubuhnya menyinari cahaya menyilaukan yang menyengat mata orang, seolah-olah dia adalah dewa yang tidak bisa dilihat secara langsung. Dia juga bisa merasakan Qi kesengsaraan surgawi pada saat ini. Sejak dia melangkah ke ranah jiwa tempur, dia akan selalu menghadapi kesengsaraan yang kuat setiap kali dia mencapai ranah baru. Nyatanya, dia sudah terbiasa dengannya dan dia tahu cara mengendalikannya. Selama dia tidak maju ke Second Grade Minor Saint, kesengsaraan akan menyerangnya setiap kali dia memerintahkan. Tentu saja, situasi saat ini tidak cocok untuk kesengsaraan seperti itu. Kesengsaraan surgawi di alam santo kecil akan setara dengan kesengsaraan suci, yang akan berkali-kali lebih kuat daripada kesengsaraan sebelumnya yang pernah dia hadapi. Jika dia memulai kesengsaraan seperti itu sekarang, seluruh sekte Nebula akan hancur berantakan dan banyak nyawa akan dikorbankan. Saudaraku, ini waktunya untuk serangan balik kita. Kata-kata Jiang Chen berguling di udara. Brilliant Mirror menghadap ke atas, di tempat sebagian besar serangan mendarat. Itu langsung menyerap semua serangan dan saat berikutnya, energi besar dipantulkan kembali. Apa yang terjadi? Harta karun apa itu? Bagaimana itu bisa mencerminkan serangan magis kita? Cepat menghindar. Serangan ini menggabungkan serangan kami. Kami tidak bisa menahannya. Kelompok orang suci kecil panik dan melarikan diri ke segala arah.
Serangan gabungan mereka tercermin, jika salah satu dari mereka terkena, konsekuensinya tidak terbayangkan. Hong Long. Zona spasial langsung hancur saat energi yang luar biasa meledak. Kekuatannya hampir bisa menghancurkan apa saja. Seorang Saint kecil kelas 1 meraung dan menguap sepenuhnya. Ada juga 3 orang suci kecil yang terluka parah. Ini adalah kekuatan dari Brilliant Mirror. Sial, rasanya enak. Wu Yimo melompat ke girangan, dia benar-benar lupa bahwa dia adalah tuan muda dari agamanya. Dia sangat tertekan oleh situasi mereka saat ini. Sekarang mereka telah membalas serangan itu dan mengirim pasukan musuh ke dalam kebingungan dengan membunuh seorang Saint kecil kelas 1, tanpa diragukan lagi, ini telah meningkatkan semangat juang mereka. Brilliant Mirror benar-benar kuat. Hanya saja itu menghabiskan sejumlah besar Yuan Force. Dan King menyeka tetesan keringat dingin dari kepalanya. Ini adalah harta karun yang diwarisi oleh nenek moyang Sekte Nebula. Itu adalah senjata kelas Saint Minor Puncak. Sudah bertahun-tahun sejak itu menemukan seseorang yang benar-benar dapat menggunakannya. Wajah Nebula Kid tampak bangga. Dia merasa sangat senang dan puas menyaksikan kekuatan Brilliant Mirror. Haha, apakah kamu melihat itu? Salah satu orang suci kecil mereka dibunuh oleh cermin cemerlang dari sekte kami. Cermin telah menjadi senjata ampuh di tangan saudara Jiang. Ini bagus. Saya merasa bahwa semua perasaan tertekan saya telah diungkapkan sepenuhnya. Ini pasti akan menyebabkan kebingungan dalam pasukan mereka setelah membunuh salah satu dari mereka. Saudara Jiang benar-benar sosok yang menentang surga. Saya akhirnya bisa melihat secercah harapan dalam perang ini. Saya percaya bahwa tidak ada yang mustahil dengan kehadiran saudara Jiang. Sebagian besar emosi orang diaduk. Tidak mungkin mereka tidak senang dengan ini. Dan ini semua hanya direncanakan oleh Jiang Chen. Hati-hati semuanya. Mereka bisa memantulkan serangan kita tapi itu juga akan menghabiskan sejumlah besar Yuan Force mereka, jadi mereka tidak bisa menggunakannya berkali-kali. Kami akan menyebarkan serangan kami, jika tidak banyak dari Anda tidak akan bisa menanganinya. Freedom King berteriak. Ini bukanlah hasil yang dia harapkan. Meskipun mengetahui keberadaan cermin cemerlang di Sekte Nebula, dia tidak tahu bagaimana cara kerjanya sampai sekarang. Dia benar-benar meremehkan potongan kaca ini. Jiang Chen, keluar dan lawan aku. Nan Beichou berteriak. Dia sangat marah karena masalah tak terduga yang terus bermunculan dalam perang ini. Tapi itu tidak mempengaruhi kepercayaan dirinya. Dari sudut pandangnya, Jiang Chen hanyalah lawan bandel yang masih akan menghadapi nasib yang sama. Sesuai keinginan kamu, Jiang Chen melangkah dan muncul di atas langit. Tiba-tiba, tubuhnya mulai bergetar hebat. 5 bola elemen telah memicu metamorfosis dari seni transformasi naga. Dia menjadi sangat bersemangat karena dia tahu bahwa metamorfosis akan membawa banyak manfaat. Dalam jiwanya yang terdalam, gambar setengah manusia dan setengah naga muncul kembali. Itu mirip dengan gambar yang dia lihat selama pencerahan terakhir kali. Itu akhirnya muncul kembali. Tetesan esensi darah naga terwujud di jiwanya yang terdalam dan menyatu dengan organ vital dan tulangnya. Mengaum. Dia tidak bisa membantu tetapi membiarkan surga gemetar mengaum. Seni transformasi naganya mengalami transformasi baru, memungkinkannya memperoleh keterampilan bentuk manusia naga. Tubuhnya mulai berubah. Sisik naga merah darah mulai muncul di permukaan kulitnya. KKK. Retak tulang pun terdengar. Lengannya menjadi sangat tebal dan kuat. Telapak tangannya telah berubah menjadi cakar naga alam yang bisa merobek apapun dengan satu cakar. Ukuran tubuhnya bertambah besar. 2 sayap naga merah darah muncul dari punggungnya. Saat mengepak, itu menghasilkan suara dentingan. Itu bisa meningkatkan kecepatan Jiang Chen dan juga digunakan sebagai senjata. Satu serangan bisa memutuskan orang suci kelas 3 di pinggang. Jiang Chen berubah menjadi naga merah darah, hanya wajahnya yang tetap sama. Dia merasa bahwa kekuatan tempurnya telah meningkat setidaknya 10 kali dan bisa dengan mudah merobek apapun sesuai dengan keinginannya. Saat dia mencapai alam minor Sein, dia cukup kuat untuk membunuh seorang Sein minor kelas 4. Dan setelah berubah menjadi naga, kekuatan tempurnya meningkat, dia tidak akan memiliki masalah menyelesaikan Sein kecil kelas 5. Sangat sulit bagi seseorang untuk membayangkan bahwa ada transformasi yang begitu kuat. Juga, kekuatan dari teknik pertarungan naga sejati seperti telapak tangan naga sejati dan 5 langkah naga biru akan sangat meningkat ketika dia dalam bentuk naga. Itu terjadi begitu cepat hingga tatapan orang-orang masih tertuju pada wujud naga manusia. Seluruh tempat telah menjadi keheningan total. Adegan itu pasti membuat semua orang ketakutan. 770. Tuhan, monster apa itu? Saya takut dengan ki-nya. Ini adalah teknik pengalihan bentuk dan ki ini milik naga. Aku tidak percaya Jiang Chen benar-benar memiliki transformasi naga manusia yang legendaris. Benar-benar menakutkan. Berapa banyak lagi teknik yang masih dia miliki? Aku bisa merasakan bahwa wujud naga ini telah meningkatkan kekuatan tempurnya 10 kali lipat. Sungguh teknik yang menantang surga. Semua orang terkejut tidak peduli di sisi mana mereka berada. Mereka benar-benar tercengang dengan transformasi Jiang Chen. Bahkan mereka yang bukan minor Sein bisa tahu betapa kuat dan menakutkannya kekuatan itu hanya dari aura yang datang darinya. Dia sudah menjadi surga yang menentang orang suci kecil kelas 1 setelah kemajuan tetapi transformasi ini telah melampaui definisi, menantang surga, yang dapat diterima semua orang. Ini menakutkan. Aku merasa kekuatanku tidak sebanding dengannya. Mata dan King membelalak. Meskipun Jiang Chen hanyalah seorang Sein kecil kelas 1, energi yang meletus dari tubuhnya telah mencapai tingkat yang sangat kuat yang membuat Dan King, seorang Sein kecil kelas 5, mengakui bahwa dia bukan siapa-siapa di depan Jiang Chen. Apa yang terjadi? Kenapa dia tiba-tiba berubah menjadi monster? Ini adalah teknik pengalihan bentuk yang sangat kuat. Selain peningkatan kekuatan tempurnya ki-nya, ketahanan fisik dan kecepatan serangannya 4 kali lipat atau bahkan lebih. Pemuda ini benar-benar menakutkan. Tapi kita tidak perlu takut. Nan Beichou secara alami punya cara untuk mengalahkannya. Ditambah kita memiliki 150 orang suci kecil di sini, menurutmu kita tidak dapat membunuh satu, Jiang Chen, dengan upaya bersama kita. Orang suci kecil pasukan Nan Beichou semuanya ketakutan. Beberapa mulai takut pada Jiang Chen. Tak satu pun dari mereka pernah bertemu orang, abnormal, seperti itu. Genius bukan lagi kata untuk menggambarkannya. Keberadaannya telah membalikkan kesan banyak orang tentang dirinya. Wajah Nan Beichou menjadi gelap setelah melihat perubahan mendadak Jiang Chen. Dia bisa merasakan tekanan tertentu yang datang dari kekuatan tempur Jiang Chen yang ditingkatkan.
Tapi dia tidak peduli tentang itu karena dia masih sangat percaya diri dalam melenyapkan musuh bebuyutannya. Jiang Chen, keluarlah dan lawan aku. Aku ingin melihat seberapa kuat dirimu. Nan Bei Chao berteriak pada Jiang Chen. Sesuai keinginan kamu. Jiang Chen mengayunkan tubuhnya dan terbang keluar dari formasi 5 elemen Tisura tetapi formasi itu masih di tempatnya dan cermin cemerlang menjadi lebih cemerlang. Formasi tidak boleh dihapus bahkan jika Jiang Chen telah terbang keluar karena masih banyak orang suci kecil menunggu kesempatan untuk membunuh mereka. Jika formasi itu rusak, banyak dari mereka akan mati. Ini terutama berlaku untuk para murid dan tetua alam jiwa tempur dan raja tempur karena orang suci kecil dapat dengan mudah membunuh siapapun di bawah kelas mereka dengan serangan. Kalian terus pegang formasi. Aku akan membunuh Nan Bei Chao. Suara Jiang Chen berdesir di udara ke telinga mereka. Saat dia meninggalkan formasi, dia menjulurkan cakar tajamnya untuk menjepit ke orang suci kelas 2 yang terdekat dengannya. Orang suci kecil yang tidak beruntung itu, yang sekarang tidak bisa bergerak dan panik. Dia akan melewati ambang kematian. Tidak, dia berteriak tetapi tidak bisa banyak membantu. Cakar tajam Jiang Chen menghancurkan tengkoraknya seperti tahu. Seorang orang suci kelas 2 meninggal begitu saja. Dong. Kemudian, Jiang Chen mengambil satu langkah dan mencapai Nan Bei Chao. Langkahnya meninggalkan celah besar di kehampaan. Tak satu pun dari orang suci kecil yang tersisa berani mendekati dia. Raja Kebebasan, Tan Zentian dan Taoist Cahill mengertakkan gigi, sementara memiliki keinginan untuk muntah darah melihat betapa kuatnya Jiang Chen. Perseteruan dan balas dendam antara mereka dan Jiang Chen tidak akan pernah diselesaikan dengan kompromi. Sebelum ini, Jiang Chen hanyalah serangga yang bisa dihancurkan dengan satu jepitan. Namun, pada hari ini, kekuatan Jiang Chen telah membuat mereka merasa betapa inferiornya mereka. Saat ini, mereka hanya bisa menaruh harapan untuk membunuh Jiang Chen pada Nan Bei Chao. Jika tidak, Jiang Chen akan menyelesaikan nilai lamanya dengan mereka, mengingat kepribadiannya yang pendendam. Jiang Chen, sepertinya aku telah memberimu kesempatan untuk tumbuh. Namun, apakah Anda pikir Anda benar-benar bisa merebut kemenangan dari tangan kekalahan? Nan Bei Chao berkata dengan dingin. Kurangi omong kosongmu. Harimau putihmu telah mati. Anda juga harus mati bersama dengan semua orang yang datang untuk menyerang Sekte Nebula. Semua darahmu ditakdirkan untuk mencuci medan perang ini seperti sungai dan mewarnai gunung di bawah ini. Suara Jiang Chen kejam, seperti dewa kematian sejati yang telah menghukum musuh-musuhnya sampai mati. Benar-benar lancang. Anda hanya bisa membunuh harimau putih saya karena Anda menggunakan sumber kekuatan tempur talisman. Sayangnya, Anda hanya memiliki satu dan Anda melawan saya. Saya ingin Anda membayar harga tinggi untuk kematian harimau putih saya. Ya, darah akan mengalir melalui tempat ini seperti sungai, tapi itu bukan darah kita, itu darah ribuan orang dari Sekte Nebula dan agama iblis kegelapan. Rambut pirang Nan Bei Chao berkibar di udara. Tiba-tiba, dia berteriak, angin abadi yang abadi. Kaca-kaca. Sesuatu mengelilingi Nan Bei Chao. Itu telah mengisi kekosongan dengan serangkaian suara bergerak. Gelombang angin kencang keluar dari tubuhnya dengan cahaya cemerlang yang membawa aura tinggi dan kuat. Itu adalah aura abadi. Setiap angin bergerak seperti naga ilusi dan memotong udara menjadi lapisan seperti pedang yang tajam. Di bawah rangsangan angin abadi-abadi, Nan Bei Chao meroket dan tingkat kultivasinya mencapai kelas kecil suci dalam beberapa kedipan. Badai yang sangat kuat. Sepertinya itu adalah sesuatu dari dunia abadi. Orang ini juga memiliki banyak teknik. Mata Jiang Chen menyipit. Namun, merasakan aura kuat yang datang dari peningkatan Nan Bei Chao membuatnya bersemangat. Ini adalah waktu yang tepat baginya untuk menguji batas kekuatan tempurnya setelah berubah menjadi naga. Dia akan semakin mabuk ketika Nan Bei Chao bisa menjadi lebih kuat karena dia lebih suka pertempuran yang menantang daripada yang bisa diprediksi. Nan Bei Chao, yang sekarang menjadi orang suci kelas 3 kecil, bisa dengan mudah membunuh orang suci kelas 5 kecil. Bentuk manusia naga Jiang Chen juga bisa membunuh orang suci kelas 5 dengan mudah. Yang satu memiliki fisik jiwa yang tidak berkematian dan yang lainnya adalah seorang super jenius. Sulit untuk menentukan siapa yang akan menang ketika mereka berdua bertempur. Kami harus terus menyerang formasi besar. Tuhan kita akan menangani Jiang Chen. Setelah formasi besar dihancurkan, kita bisa mulai memusnahkan segalanya dan semua orang di Nebula Sekte. Freedom King menggonggong. Akibatnya, 100 orang suci kecil mulai menyerang formasi lagi. Dan King dan Nebula Kid tak berdaya menahan formasi. Mereka ingin sekali melawan para orang suci kecil ini, tetapi itu akan menghapus formasi yang menyebabkan ribuan kematian tak berdosa. Menempatkan Brilliant Mirror di satu sisi memberi mereka keuntungan karena musuh mereka dipaksa menyerang di tempat yang berbeda, membuat pertahanan lebih mudah. Di atas langit, medan perang telah dibentuk untuk Jiang Chen dan Nan Bei Chao. Keduanya adalah makhluk yang mendominasi dan masing-masing merupakan musuh bebuyutan satu sama lain. Mereka telah bertarung di Black Sect dan Death Mountain, tetapi tidak ada yang tahu apa hasilnya kali ini. Jiang Chen, kamu akan mati. Aku akan menghapus semua penghinaanmu padaku dengan darahmu. Raja Kebijaksanaan Pukulan. Nan Bei Chao berfluktuasi saat dia meninju. Setelah itu, pukulan Raja Raksasa yang sangat cemerlang muncul di udara seperti gunung. Itu ditutupi dengan tanda jimat kebijaksanaan yang rumit. Itu menghancurkan kekosongan di depan, dan bergegas menuju Jiang Chen. Bukan pukulan Raja Kebijaksanaan lagi. Apakah Anda tidak memiliki keterampilan baru? Jiang Chen menyeringai. Dia telah menyaksikannya terakhir kali. Itu memang teknik pertarungan yang sangat menakutkan. Pukulan itu bisa mengunci dan melumpuhkan targetnya. Sebelumnya, dia telah menangkisnya menggunakan 6 jari dalam matahari. Namun, kali ini, dia ingin mencoba sesuatu yang baru. Swoosh! Sepasang sayap naga besar diperpanjang hingga panjang 4 meter. Gerakan sayap yang sederhana menyebabkan ribuan lapisan gelombang. Disertai dengan pergeseran spasial, dia bergerak dengan sapuan meninggalkan bayangan di belakang, menyebabkan pukulan Raja Kebijaksanaan kehilangan targetnya. Apa? Wajah Nan Bei Chao berubah seketika. Pukulan Raja Kebijaksanaan itu sendiri terdiri dari kebijaksanaan yang akan mengikuti targetnya jika targetnya bergerak, tetapi kecepatan Jiang Chen terlalu cepat untuk diikuti. Sepasang sayap naga telah memungkinkannya untuk kabur dari radar pukulan itu. Haha, telapak tangan naga sejati. Jiang Chen tertawa saat dia meluncurkan serangan telapak tangannya. Cakar naga merah darah yang menakutkan menghantam, menghancurkan pukulan Raja Kebijaksanaan Nan Bei Chao.
Segel tempur naga sejati Jiang Chen memang berubah jauh lebih kuat. Kebijaksanaan 3 pukulan. Nan Beichou masih seperti gunung saat dia melayangkan pukulan lagi. Itu lebih kuat dari serangan sebelumnya, dan ki yang dilepaskannya menutupi langit mencoba menenggelamkan Jiang Chen. Semua seranganmu tidak berbahaya seperti awan yang melayang bagiku. Jiang Chen mengeluarkan dingin. Dia tidak menghindari serangan itu tetapi bergegas ke arahnya. Dia melambaikan tangannya dan gambar naga banjir terbang keluar darinya. Ada 9 dari mereka. Mengaum-mengaum. Raungan naga banjir memekakkan telinga. 9 naga banjir adalah kemampuan yang menakutkan. Jiang Chen telah memaksimalkan kekuatannya dalam bentuk naganya. 9 naga telah mengepung kebijaksanaan musuhnya 3 pukulan dan menghancurkan mereka di tempat. Ini terlalu lemah. Nan Beichou, keahlianmu tidak banyak mempengaruhi saya. Jiang Chen sangat kuat. Satu serangan darinya bisa mengirimkan kekuatan yang tak terbayangkan. Semua tekniknya telah ditingkatkan lebih jauh oleh bentuk naga, sehingga dia sekarang memiliki banyak teknik yang lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun Nan Beichou mendapat dukungan dari angin abadi yang abadi, dia tidak bisa menang dalam pertempuran ini. Bisa juga dikatakan bahwa tanpa angin ini, dia akan mati sekarang. Haha, cepat lihat. Nan Beichou tidak bisa menguasai pertempuran. Saudara Jiang benar-benar kuat. Krisis kita akan berakhir saat Nan Beichou terbunuh. Orang-orang dari Sekte Nebula dan Agama Iblis Kegelapan memperhatikan pertempuran antara keduanya. Mereka merasakan kegembiraan lain ketika mereka melihat betapa hebatnya Jiang Chen. Hong Long. Di atas langit, kedua musuh bebuyutan itu terlibat dalam pertempuran sengit. Nan Beichou tidak bisa menang dalam aspek teknik pertempuran tetapi dia masih memiliki perlindungan dari Immortal Armor yang membawa pertahanannya ke level yang lebih tinggi. Di permukaan, sulit untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemenang pada akhirnya. Namun, Nan Beichou tidak tenang. Situasinya sekarang mirip dengan saat dia berada dalam pertempuran sengit dengan Jiang Chen di Black Sect. Meskipun dia hanyalah seorang kultivator inti ilahi pada saat itu, pemandangan saat ini dan yang sebelumnya sangat mirip. Dia tahu bahwa dia telah meremehkan Jiang Chen lagi. Jiang Chen telah tumbuh ke titik di mana membunuhnya akan sulit mengingat kekuatan tempur Nan Beichou. Terlepas dari semua ini, Nan Beichou tidak berniat untuk mengalah. Dia adalah makhluk perkasa yang memiliki tubuh jiwa yang tidak berkematian dan penguasa sejati yang meremehkan semua hal di bawah langit. Semua makhluk hidup harus mematuhinya karena dia adalah kaisar terbesar di dunia. Sementara itu, di bawah mereka, lebih dari 100 ahli orang suci kecil terus menyerang formasi 5 elemen. Mereka merasa frustasi dengan ketegasan formasi. Semangat mereka turun ketika mereka melihat bahwa Nan Beichou tidak menjatuhkan Jiang Chen bahkan setelah beberapa pertarungan. Selanjutnya, Brilliant Mirror merefleksikan serangan mereka, melumpuhkan pasukan mereka sebagai hasilnya. 4 orang suci kecil telah mati karena cermin. Adapun orang-orang di dalam formasi, tidak ada satupun dari mereka yang terbunuh. Dalam formasi, Nebula Kid, dan King, dan Wu Yimo secara khusus melakukan yang terbaik untuk menahan formasi. Juga, dengan bantuan Master Formasi, Big Yellow dan Tyrant yang mengendalikan monumen batu, formasi itu menjadi tidak bisa dihancurkan. Namun, konsumsi energi dari Brilliant Mirror sangatlah besar. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa kecuali berharap Jiang Chen akan menyingkirkan Nan Beichou secepat mungkin untuk menyelamatkan situasi. Bagaimanapun, penampilan Jiang Chen dan Qi yang luar biasa telah menciptakan harapan cemerlang bagi mereka. Seni Surga Raja, pembunuhan pamungkas gaya pertama. Nan Beichou sangat marah untuk menggunakan skill terkuatnya. Ketebalan Raja Qi di tubuhnya mencapai maksimum sebelum berubah menjadi naga kaisar yang melonjak ke langit, menciptakan aliran sungai berbintang. Itu adalah sungai surgawi terapung yang dibungkus dengan tanda jimat yang lebat. Sulit untuk menentukan seberapa kuat sungai surgawi ini. Tiba-tiba, itu mengalir ke bawah ke arah Jiang Chen. Sial, Nan Beichou ini benar-benar seorang abnormal. Itulah mengapa dia disebut reinkarnasi dari jiwa yang tidak berkematian. Aku tidak tahu apakah Chen kecil bisa menangani serangan sekuat itu. Namong Wentian tidak bisa menahan kutukan. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu Nan Beichou karena dia tidak mengenal Jiang Chen selama masa kekacauan di Provinsi Qi. Dia harus mengakui kebanggaan dan kesombongan pria pirang ini yang bisa dibandingkan dengan Jiang Chen. Jangan khawatir, dia akan bisa mengatasinya, seperti terakhir kali di Black Sect. Han Yan sangat percaya diri pada Jiang Chen. Mengaum, Jiang Chen tidak berani memperlakukan serangan Nan Beichou dengan jijik. Dia menghadap ke langit dan meraung. Naga air yang dingin dan sedingin es tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Segel naga airnya menjadi lebih kuat setelah 5 elemen selesai. Ki air murni bumi surgawi telah membekukan kekosongan di sekitarnya. Hong Long, naga air bertabrakan dengan sungai surgawi. Kekosongan di sekitarnya telah hancur berkeping-keping. Warna di langit berubah, seperti hari kiamat. Meskipun sungai surgawi tidak menghilang, setengahnya dibekukan oleh segel naga air dingin yang menakutkan. Patung es yang sangat besar terbentuk di langit. Kong, kali ini, pedang suci surgawi muncul di tangan Jiang Chen dan bergetar hebat. Itu bukan lagi senjata kaisar sekarang tetapi senjata minor Sein karena itu adalah senjata yang akan ditingkatkan seiring dengan kemajuan Jiang Chen. Bentuk pedang telah berubah total. Kepala naga ganas berwarna merah darah telah terbentuk di gagangnya, tubuh pedang itu tercetak tanda naga, membuatnya terlihat seperti pedang naga. Ini bukan hal baru bagi Jiang Chen karena dia telah mengubah pedangnya menjadi bentuk seperti itu sebelum menggunakan tanda naga. Tapi, ada perbedaan dibandingkan hari ini. Transformasi karena seni transformasi naga tidak hanya terjadi padanya tapi juga pada pedangnya, mengubah pedang itu menjadi pedang naga sungguhan. Mengaum, Jiang Chen mengangkat pedangnya. Kemudian, raungan yang menusuk telinga terdengar saat cahaya merah darah yang cemerlang melesat ke langit dari pedang. Cahaya pedang yang sangat kuat mencapai sungai surgawi. Sedetik kemudian, sungai itu terbelah menjadi dua dan berubah menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh dari langit. Deng deng deng. Seni surga raja dihancurkan dan akibatnya, Nan Beichou merasakan kekuatan yang kuat yang membuatnya bergerak mundur 10 langkah sebelum menemukan keseimbangannya. Wajah tenang dan sombong yang dia miliki beberapa saat yang lalu telah diambil alih oleh ketakutan. Haha, lihat, Nan Beichou gagal. Dia bukan lawan saudara Jiang. Ini bagus. Saudara Jiang adalah surga nyata yang menentang makhluk. Tidak ada yang bisa melawannya, bahkan Nan Beichou. Begitu Nan Beichou terbunuh, krisis kita akan berakhir. Tidak akan ada orang yang bisa melawan saudara Jiang.
Kemudian kami akan menguasai 4 domain besar. Sial, memikirkan hal ini membuatku merasa luar biasa. Ada kegembiraan, dan perasaan yang mendidih. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Darah mereka mendidih. Meskipun orang yang berada dalam pertempuran itu adalah Jiang Chen, emosi mereka sangat teraduk, seolah-olah mereka bertempur secara pribadi. Semua orang terpengaruh oleh semangat heroik Jiang Chen, membuat mereka gila dan bersemangat. Situasi saat ini adalah sesuatu yang tidak berani mereka impikan. Apa yang ada dalam pikiran mereka ketika Nan Beicao menaklukkan 4 wilayah besar adalah kita selesai. Skenario terbaik pada saat itu adalah mereka akan mempertahankan hidup mereka dan hidup di bawah keberadaan Nan Beicao. Siapa yang mengira bahwa Jiang Chen akan memberi mereka keajaiban yang tidak dapat diprediksi? Jiang Chen, kaulah yang memaksaku melakukan ini. Angin abadi-abadi, menelan segalanya. Nan Beicao berteriak dengan marah. Setiap usaha yang dia lakukan barusan gagal. Perasaan tercekik di hatinya yang disebabkan oleh aib meledak seperti air mancur, dia tidak bisa merawatnya lagi. Jika dia kalah dalam pertempuran ini, itu akan menjadi pukulan besar baginya secara psikologis. Jadi, dia tidak boleh gagal. Dia harus menggunakan semua kekuatannya untuk menghapus semua penghinaan. Karena itu, dia harus membunuh Jiang Chen. Gelombang angin kencang yang tak terbatas mulai meledakkan medan perang dalam radius 100 mil. Tornado menakutkan muncul di mana-mana. Ini bukan tornado biasa, itu dibentuk oleh angin abadi-abadi, yang melambangkan abadi dan tak berujung. Juga, energi dan kekuatan angin tidak dapat diperkirakan dan dapat menghancurkan apapun. Begitu terwujud, udaranya mati. Untungnya, angin tidak muncul di bawah, jika tidak semua makhluk hidup akan mati karenanya. Raungan tornado bergulung seperti guntur di langit. Itu bergerak sangat dekat satu sama lain dengan tanda jimat di permukaan, menutupi seluruh langit di atas dan menerjang Jiang Chen. Tornado datang dari segala arah, mengepung Jiang Chen, tampaknya bertekad untuk mencabik-cabiknya. Jiang Chen, saya benar-benar ingin melihat bagaimana Anda dapat menangani angin abadi saya yang abadi. Anda pasti akan tercabik-cabik dan akhirnya menjadi bubuk bahkan jika Anda memiliki fisik yang tangguh. Anda hanyalah manusia yang lemah yang tidak akan memahami kengerian angin abadi. Saya abadi dan menentang saya sama dengan menentang surga. Suara Nan Beicao berguling di udara. Ki abadi yang memancar dari tubuhnya membuat semua orang merasa perkasa dan agung, tetapi itu juga dicampur dengan paksaan tak berbentuk. Wah, ini memang angin abadi yang sangat kuat. Saya tidak berpikir hal ini berasal dari dunia kita. Nan Beicao benar-benar tidak dapat diprediksi. Saya benar-benar tidak tahu apakah Jiang Chen dapat bertahan melawannya. Wajah Nebulakit dilukis dengan cemas. Angin ini terlalu kencang. Bahkan aku akan mati jika dikepung oleh mereka. Dan King menggelengkan kepalanya saat dia akhirnya merasakan kekuatan luar biasa dari Nan Beicao. Makhluk luar biasa seperti dia sudah cukup untuk memusnahkan segalanya bahkan tanpa bantuan harimau putih. Tornado yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi binatang purba. Binatang itu kemudian membuka mulutnya, mencoba melahap Jiang Chen. 5 bola elemen. Jiang Chen melepaskan kekuatannya. Saat itu keluar, lampu warna-warni bersinar. 5 elemen yang kompatibel tetapi berlawanan digabungkan menjadi satu dan menjadi tak tertembus. Bahkan angin abadi yang abadi tidak dapat memberikan dampak padanya. Nan Beicao di luar menggunakan akal ilahi, melakukan yang terbaik untuk melepaskan semua kekuatan anginnya untuk menghancurkan bola kekuatan Jiang Chen tetapi itu adalah tugas yang sangat sulit. Angin abadi yang abadi, itu juga tidak bisa menghalangi saya. Aku akan menghancurkan angin abadimu dan melihat trik apa lagi yang tersisa. Ki Jiang Chen berfluktuasi saat raungan terdengar dari laut Qi-nya. Kekuatan Yuan bergegas ke seluruh bagian tubuhnya dan kemudian ke pedang suci surgawi seperti gelombang pasang, mendorong pedang ke puncaknya. Dia menggunakan teknik penurunan jiwa yang hebat dan menemukan titik terlemah dari angin abadi-abadi dalam hitungan detik. Pedang panjang menjadi cemerlang dan menebas penghalang dari titik terlemah. Cila, angin abadi tidak bisa menahan kerusakan yang begitu kuat. Bukaan besar tercipta dari garis miring. Kemudian, energi dari Power Sphere memasuki angin. Ada pepatah yang menyatakan, setelah titik terlemah dihancurkan, semuanya akan selesai. Bola kekuatan dari pedang mendorong semua angin abadi. Wah, Nan Beicao menyemburkan seteguk darah. Matanya penuh dengan ketidakpuasan. Dia tidak mau mempercayai kejadian yang baru saja terjadi di depan matanya, serta hasil hari ini. Dia telah gagal di bawah tangan Jiang Chen lagi. Ini sangat menghina. Dong, Jiang Chen tampak seperti dewa perang yang turun dari surga. Dia memegang pedangnya saat dia datang ke hadapan Nan Beicao dengan aura yang sangat kuat. Keduanya berdiri berdekatan lagi. Aura pertempuran telah berubah. Jiang Chen seperti dewa perang yang menyinari cahaya yang menyilaukan. Meskipun Nan Beicao masih memiliki kekuatan bertarung yang tersisa, dia sudah seperti guk-guk liar. Dia tidak bisa menang sejak awal. Nan Beicao, aku ingin melihat bagaimana kamu akan melarikan diri kali ini. Jiang Chen berkata, dia mengangkat pedang suci surgawinya. Dia tidak akan membiarkannya pergi kali ini. Pedang panjang itu berubah menjadi naga sungguhan dan mencapai Nan Beicao dalam sekejap. Armor abadi. Nan Beicao berteriak dan dengan cepat memanggil armor itu. Sebuah baju besi yang dilapisi dengan garis tanda jimat telah membentuk perisai yang tidak bisa dihancurkan. Pada saat yang sama, pedang panjang muncul di tangannya. Itu adalah pedang raja yang dilapisi dengan angin abadi yang abadi. Kemudian, itu diayunkan untuk memblokir tebasan Jiang Chen. Sayangnya, Nan Beicao saat ini tidak bersemangat seperti sebelumnya. Dia telah mengalami serangkaian kemunduran dari upaya sebelumnya. Dia telah kehilangan kepercayaan diri untuk mengalahkan Jiang Chen dan menderita beberapa luka serius. Dengan demikian, dia tidak bisa meluncurkan serangan terkuatnya. Kong! Kedua senjata ilahi itu bertabrakan. Pedang Raja Nan Beicao tidak tahan dengan serangan pedang suci surgawi dan terlempar dari genggamannya. Jiang Chen tidak akan menunjukkan belas kasihan bahkan jika dia memiliki keuntungan. Pedang suci surgawinya diayunkan lagi dan dengan kecepatan maksimum. Pedang itu lewat, meninggalkan jejak cahaya dan celah besar di kehampaan dan mendarat di armor abadi Nan Beicao. Cila, yang disebut armor abadi yang tidak bisa dihancurkan tidak bisa menahan serangan yang begitu kuat. Percikan tercipta dari tabrakan, meninggalkan celah pada baju besi dan pada kulit Nan Beicao, menyebabkan darah mengalir keluar darinya. Anda menghancurkan armor abadi saya. Nan Beicao sama geramnya dengan singa jantan, tapi dia tampak seperti tikus yang tenggelam.
Dia tidak pernah menemukan kepercayaan dirinya setiap kali dia bertarung dengan Jiang Chen, bahkan dalam pertempuran pertama dan kedua mereka, dan khususnya sekarang. Terlepas dari seberapa kuat dia di depan semua orang dari 4 domain besar, dia hanyalah badut di hadapan Jiang Chen. Nan Beichao, kamu telah menggunakan semua skillmu, dan tidak ada yang bisa menghalangiku. Hari ini, darahmu akan tertumpah. Qi Jiang Chen yang mendominasi dan niat membunuh sangat luar biasa. Muridnya berkilau dingin. Nan Beichao sudah menjadi orang mati di matanya. Freedom King, kenapa kalian tidak menyerang Jiang Chen? Jika saya mati, Anda semua akan mati juga. Nan Beichao berteriak pada Freedom King. Skenario saat ini memberi orang-orang kudus minor lainnya dorongan untuk mengeluarkan darah. Mereka tidak mengira bahwa mereka tidak dapat menyakiti Sekte Nebula, bahkan jika mereka telah mengumpulkan semua orang suci kecil dari 4 domain. Namun, mereka menyetujui kata-kata Nan Beichao. Jika dia meninggal dan diberi kepribadian Jiang Chen, mereka pasti akan menghadapi akhir yang tidak menyenangkan. Mereka masih memiliki beberapa orang suci kecil kelas 5, jadi mereka masih bisa menahan Jiang Chen. Tetapi jika Nan Beichao meninggal, semangat mereka akan anjlok dan mereka akan tamat. Untuk sesaat, 5 orang suci kecil kelas 5 menerjang ke arah Jiang Chen segera. Semuanya memegang senjata minor Sein. Mereka tidak bisa membiarkan penundaan lagi saat menghadapi lawan yang begitu kuat. Hong Long, langit dan bumi berguncang. Kekosongan itu hancur, menyebabkan langit berubah warna. Aura kehancuran ada di mana-mana dalam kehampaan, seperti medan perang Asura. Murid dan tetua Sekte Nebula dan agama iblis gelap ketakutan. Tidak ada lagi syok yang tertulis di wajah mereka karena otot wajah mereka sudah mati rasa. Mereka semua ingin menjadi orang suci kecil yang perkasa suatu hari nanti, tetapi bagaimana mereka mungkin berpikir bahwa membunuh orang suci kecil itu begitu sederhana. Siapapun yang melawanku akan mati. Jiang Chen seperti naga kuno yang telah keluar dari penjara dan belenggu dari ruang bawah tanah. Pedang suci surgawi telah sepenuhnya terintegrasi dengannya. Ekspresi wajahnya tidak berubah, orang suci kecil ini lebih lemah dari Nan Beichao. Jadi, akan menjadi lelucon serius bagi mereka untuk berpikir bahwa mereka berlima bisa melawan Jiang Chen. Kong, pedang seperti naga itu diayunkan. Itu benar-benar menjadi pedang haus darah yang ternoda dengan darah yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah sangkar terbentuk dari cahaya pedang yang seperti jaring, menjebak orang suci kelas 5 di dalamnya. Kemudian, pedang suci surgawi yang tajam muncul di atas kepalanya. Tidak, pria itu berseru. Dia hanya mengerti betapa menakutkannya menghadapi Jiang Chen. Dia bisa merasakan kekuatan yang tak terhentikan mengalir keluar dari tubuh Jiang Chen. Dia benar-benar tidak berdaya saat pedang itu datang. Cila, ratapan yang menyakitkan terdengar. Orang suci kelas 5 ini adalah leluhur tua yang tak tertandingi dari kekuatan besar tetapi dia terpotong menjadi 2. Darah seorang orang suci kecil tertumpah, mengubah suasana menjadi suram. Menguasai. Beberapa orang suci kecil berteriak dari jauh. Mereka baru saja menyaksikan tuan mereka dibunuh. Kali ini, mereka pasti sudah tamat. Nan Beichao batuk darah setelah melihat ini. Dia tahu bahwa dia telah gagal lagi kali ini dan semua kerja kerasnya sia-sia. Hal terpenting baginya sekarang adalah lari, kalau tidak dia akan seperti apa yang dikatakan Jiang Chen, dibantai di sini. Swoosh! Dia berubah menjadi bayangan dan menghilang dalam kehampaan. Dia akan mencoba mengalahkan Jiang Chen lagi di lain waktu. Sayangnya, Jiang Chen tidak mengizinkannya pergi. Beberapa orang suci kelas 5 tidak penting lagi baginya. Dia telah memfokuskan semua perhatiannya pada Nan Beichao karena dia akan menjadi ancaman yang sangat besar baginya di masa depan. Jika dia melarikan diri sekarang, dia akan bisa tumbuh dengan cepat dan akan menjadi lebih kuat, membunuhnya akan menjadi lebih sulit. Ingin pergi, tidak terlalu cepat. Sayap naga Jiang Chen mengepak. Dia berubah menjadi kilatan yang melewati beberapa orang suci kecil dan menghilang dalam kehampaan. Saat berikutnya, dia muncul kembali dan tangannya sedang memegangi seorang pria penuh darah, Nan Beichao. Saat ini, Nan Beichao telah kehilangan armor abadinya. Dia mirip dengan guk-guk mati ketika dia dipegang oleh Jiang Chen. Jiang Chen, saya abadi. Kamu tidak bisa membunuhku. Nan Beichao sedang berjuang. Nan Beichao, lihatlah kamu sudah jadi apa. Kamu pikir kamu masih punya hak untuk melawanku. Membunuhmu sekarang akan semudah menyembelih ayam. Hari ini, saya akan menyelesaikan Anda sepenuhnya, saya tidak akan memberi Anda kesempatan untuk kembali. Jiang Chen berkata, cakar tajam lainnya mencengkeram kepala Nan Beichao dan langsung dihancurkan dengan suara kaca. Jiang Chen mengirimkan api yang mengelilingi mayatnya seperti penjara. Dia ingin membakarnya dari ujung kepala sampai ujung kaki, dia bahkan menggunakan indera ilahi untuk mencegahnya melarikan diri. Saat api menyala, dia melihat pusaran angin yang mengelilingi tubuh Nan Beichao, begitu kuatnya hingga apinya terhempas. Angin abadi-abadi, kemampuan yang sangat berharga. Saya pikir saya mungkin membutuhkannya suatu hari nanti. Jiang Chen meraih angin abadi yang abadi. Itu berjuang keras di telapak tangannya, mencoba melarikan diri darinya. Angin immortal datang dari dunia abadi, ia memiliki jiwa dan kecerdasannya sendiri, sehingga tidak akan menyerah begitu saja pada kendali siapapun. Namun, angin abadi menjadi tenang setelah Jiang Chen menggunakan seni transformasi naganya. Seni transformasi naga adalah keterampilan ilahi yang bahkan melampaui yang abadi. Itu adalah keterampilan ilahi kedudukan tertinggi yang sangat kuno. Karenanya, angin abadi yang abadi akhirnya menyerah padanya. Itu telah ditambahkan ke keterampilan Jiang Chen. Tapi itu hanya akan menjadi skill serangan yang dimiliki Jiang Chen. Dia tidak memiliki fisik abadi, jadi itu tidak dapat digunakan untuk sementara meningkatkan tingkat kultivasinya. Dia merasa itu sedikit sia-sia tetapi itu tidak terlalu penting baginya karena bentuk naganya dapat meningkatkan kekuatan tempurnya 10 kali lipat, yang jauh lebih kuat daripada angin abadi yang abadi. Itu sudah cukup bagus baginya untuk menggunakan angin sebagai teknik serangan. Segera, mayat Nan Beichao telah benar-benar dibakar. Kemudian, dia berhenti dan menghela nafas panjang sambil melihat ke tempat di mana Nan Beichao menghilang. Dia akhirnya berhasil membunuh orang ini, tetapi di saat yang sama, dia juga kehilangan musuh yang luar biasa yang membuatnya merasa sedikit kecewa. Lihat, Nan Beichao sudah mati, dibunuh oleh saudara Jiang. Haha, harimau putih sudah mati. Nan Beichao juga meninggal. Saudara Jiang benar-benar makhluk yang tiada taraf. Yang lain tidak bisa melawannya. Mereka semua dikutuk. Saudara Jiang benar-benar ilahi.
Dia telah mengubah situasi tanpa harapan kami sepenuhnya. Dia baru saja menciptakan keajaiban lain yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kematian Nan Beichou membuat semua orang sangat bahagia, seolah-olah mereka telah disuntik obat bius. Kebanyakan dari mereka bersorak dan berteriak karena bahagia, mereka tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Jiang Chen menoleh. Dia akan menyelesaikan skor dengan sisanya berikutnya. Tapi dia kembali lagi ke tempat di mana Nan Beichou meninggal untuk memastikan bahwa tidak ada ki yang tersisa. Namun, dia tidak tahu mengapa tapi nalurinya mengatakan kepadanya bahwa Nan Beichou masih hidup. Ini benar-benar tidak rasional. Nan Beichou telah meninggal. Ayo lari. Larilah untuk hidupmu. Jiang Chen tidak ada bandingannya. Tidak ada dari kita yang bisa melawannya dan pria ini sangat kejam. Jika kami memprovokasi dia, kami pasti akan mati. Orang-orang suci kecil itu berteriak dengan panik. Hasil pertempuran itu jelas. Mereka telah dikalahkan dan mereka hanya bisa melarikan diri. Haha, tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri hari ini. Kalian semua harus mati. Aku akan menggunakan seluruh darahmu untuk menyirami gunung ini agar menjadi tanah suci. 5 bola elemen mengunci kekosongan. Jiang Chen tersenyum dingin. 5 bola unsur Jiang Chen bergegas keluar seperti arus pasang surut. 5 kecemerlangan berbeda ditampilkan seolah-olah warna tersebut diwakili oleh 5 naga panjang yang gemerlap. Langit seluruhnya terbungkus olehnya dan kekosongan itu benar-benar terkunci. Orang suci kecil yang tersisa semuanya terkurung dalam kekosongan ini. Tidak bagus, kita dibatasi oleh kekuatan lingkungan Jiang Chen. Kita harus melepaskan kekuatan kita untuk menghancurkan kekuatannya. Hanya dengan cara ini hidup kita akan diselamatkan. Sepakat. Tidak hanya itu juga akan melukai dia. Saat itu, kita mungkin memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Jika tidak, kita tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Bahkan jika kita bisa, junior kita tidak bisa karena Jiang Chen adalah orang yang sangat kejam. Semuanya, ini tembakan panjang tapi kita harus mencoba. Raja Kebebasan, Tan Zentian dan Taoist Keihil meneriaki rakyat mereka. Mata semua orang memerah. Kemudian, mereka mulai melepaskan energi dari kekuatan mereka untuk menghancurkan Jiang Chen karena mereka tidak punya pilihan lain. Mereka semua bisa merasakan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya menghampiri mereka. Jika Jiang Chen tidak terbunuh, mereka akan dibunuh. Bahkan jika mereka bisa kabur dari sini, mereka tidak bisa menjauh dari orang suci kecil di bawah. Freedom King dan Tan Zentian bisa merasakan perasaan krisis lebih kuat daripada siapapun karena konflik antara mereka dan Jiang Chen telah tumbuh begitu dalam sehingga tidak akan diselesaikan tanpa pertumpahan darah. Sebenarnya, bagi ketiga pemimpin ini, mereka kebanyakan merasa menyesal selain ketakutan. Betul sekali, mereka sangat menyesal sekarang. Bahkan dalam mimpi mereka tidak mengira Jiang Chen akan tumbuh begitu besar. Kecepatan kemajuannya sangat cepat. Jika mereka meramalkan bahwa hari ini akan datang, mereka akan membunuh Jiang Chen lebih awal untuk mengakhiri ancaman. Lihat, semua orang suci kecil terperangkap oleh kekuatan bola Jiang Chen tapi kita tidak bisa meremehkan kekuatan dari 100 orang suci kecil. Saya mengatakan kami menyerang ke wilayah kekuasaan Jiang Chen dan membantunya membunuh musuh. Dan King berteriak, baik, dengarkan, semua orang suci kecil, segera tinggalkan formasi dan musnahkan musuh. Nebula Kid mencabut pedang nebula miliknya. Tubuhnya penuh dengan ki dan aura tempur. Wu Yimo di satu sisi juga bersiap untuk bertarung. Semuanya, jangan menyerang. Tetap dalam formasi. Ketika Dan King dan yang lainnya hendak menyerang, suara Jiang Chen berguling di udara, menghentikan tindakan mereka. Jiang Chen benar. Jangan panik. Jika kita bertindak sekarang, formasi besar akan kehilangan dukungannya. Karena jumlah ahli orang suci kecil mereka melebihi kita semua, akan menjadi bencana jika mereka mencoba menghancurkan formasi. Nebula Kid berteriak. Semangat juangnya telah ditingkatkan hingga maksimal setelah melihat pertempuran Jiang Chen, tetapi dia tidak pernah memikirkan konsekuensi yang menakutkan. Musuh mereka tidak akan pernah memberi mereka kesempatan jika mereka menemukan titik lemah. Saat ini, ada ribuan murid dan tetua dalam formasi. Itu akan menyebabkan pembantaian berdarah jika formasi itu rusak. Ini adalah sesuatu yang tidak berani dibayangkan oleh siapapun. Betul sekali, kami terlalu gegabah. Tapi aku tidak tahu apakah dia bisa menangani kekuatan semua orang suci kecil. Dan King terdengar khawatir. Haha, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Itu tidak akan mengubah situasi mereka bahkan jika mereka mengetahui jumlahnya. Big Yellow tertawa. Dia tahu betul betapa menakutkannya Jiang Chen. Jumlah mereka tidak akan banyak mempengaruhi Jiang Chen. 5 bola unsur itu seperti batu kilangan besar dengan 5 warna melayang di langit. Para orang suci kecil lainnya menyerang penghalang besar. Sekelompok pria konyol. Anda semua tidak tahu kekuatan mengerikan dari 5 bola elemen. Hidup Anda ada dalam kendali saya sekarang karena Anda terkurung di dalam lingkungan saya. Aku bisa dengan mudah mengambil nyawamu sesuka hati. Suara Jiang Chen memekakkan telinga. Darah menetes dari pedang suci surgawinya. Dia tampak setengah manusia dan setengah naga, sangat menakutkan. Matanya yang merah darah akan membuat orang menggigil dan ketakutan setiap kali mereka melihatnya. Angin abadi yang abadi. Jiang Chen melambaikan tangannya dan mengeluarkan angin kencang. Angin kencang bergerak ke setiap sudut penghalang. Angin abadi ini tidak sekuat yang digunakan Nan Beichou dalam fisiknya yang abadi. Ark-ark. Ratapan kesakitan terdengar. Beberapa orang suci kecil yang lebih lemah tidak tahan angin abadi, tubuh mereka tidak tahan tekanan angin dan meledak, berubah menjadi kabut darah. Hualala. Darah suci mengalir dari langit menuju Sekte Nebula. Bahkan sebelum darah menyentuh tanah, itu sudah disaring oleh formasi 5 elemen Tisura dan esensi mengalir melaluinya. Setelah hari ini, tempat ini akan menjadi tempat budidaya yang berharga. Jangan panik, semuanya. Gunakan semua kekuatan Anda untuk mempertahankan badai angin ini. Kata orang suci kelas 5. Ada 4 orang suci kelas 5 yang kuat yang masih hidup. Upaya gabungan mereka cukup kuat untuk bertahan melawan angin abadi yang abadi. Swoosh. Tubuh naga Jiang Chen bergetar dan berubah menjadi cahaya merah darah yang menyerbu pasukan musuh. Sayap naganya sekeras baja. Itu menyapu semua musuh yang dia lewati. Puci-puci. Dalam sepak terjang, sekitar 4 hingga 5 ahli orang suci kecil memotong pinggang mereka menjadi 2 dan mayat mereka yang berdarah jatuh dari langit. Dalam periode waktu ini, ada ratapan terus-menerus. Orang-orang di bawah tercengang, mulut mereka terbuka lebar setelah melihat hujan darah dan mayat yang terpotong-potong jatuh dari langit.
Orang suci kecil jatuh. Ini adalah pemandangan yang tidak bisa dibayangkan siapapun. Nebula Kid dan Wu Yimo saling memandang dan melihat ketakutan di mata mereka. Mereka melihat di mata satu sama lain bahwa mereka beruntung. Perasaan itu terutama lebih kuat di Nebula Kid karena dia merasa sangat beruntung bisa membuat keputusan yang masuk akal saat itu. Jika dia menyerang Jiang Chen saat dia mengetahui tentang identitas aslinya, dia takut akhir hidupnya akan sama dengan orang-orang ini. Wu Yimo menatap Han Yan yang berdiri di sisi lain. Dia merasa beruntung bahwa dia telah mengadopsi anak seperti itu atau dia tidak akan menjalin hubungan dengan Jiang Chen. Menurut fakta logis, sangat mungkin agama iblis kegelapan akan bergabung dengan Freedom Palace dan melawan Jiang Chen. Jika itu benar-benar masalahnya, mereka dikutuk sebagai orang suci kecil hari ini. Saat ini, semua murid Sekte Nebula merasakan kebanggaan dan kehormatan karena memilih Sekte Nebula. Mengaum-mengaum, kekosongan yang ditutupi oleh 5 bola elemen telah berubah menjadi medan perang berdarah. Jiang Chen mencor segel 5 elemen naga tempur. 5 naga berwarna berbeda bergegas keluar dengan peningkatan 5 bola elemen, mereka mengamuk sekelompok musuh yang panik. Kebanyakan dari mereka telah kehilangan tujuan utamanya karena nyawa mereka dalam bahaya sekarang. Mereka semua lari menyelamatkan diri saat segel naga menyerang. Kebanyakan dari mereka telah kehilangan semangat juang mereka. Angin abadi-abadi terus bertiup dan sayap naga Jiang Chen mengepak tanpa henti, seperti pembunuh hantu yang menyebabkan bencana kemanapun dia pergi. Hanya dalam beberapa waktu napas, sekitar 40 orang suci kecil telah mati. Beberapa berubah menjadi kabut darah dan beberapa anggota badan atau bagian tubuh terlepas dari tubuh mereka. Orang-orang di bawah menjadi kaku. Bahkan Nebula Kid dan beberapa senior tidak percaya bahwa seseorang bisa begitu kuat sampai sejauh itu. Apakah dia manusia? Ya Tuhan, ada banyak orang suci kecil yang baru saja jatuh. Ini adalah orang suci kecil dari 4 wilayah besar. Saya tidak bisa membayangkan hasilnya jika mereka semua meninggal. Ini benar-benar menakutkan. 4 wilayah besar pasti akan berubah dan begitu pula sejarah benua ilahi. Setelah pertempuran hari ini, nama Jiang Chen pasti akan menyebar ke seluruh benua ilahi. Bahkan keluarga kuno Tanah Suci juga akan memperhatikannya. Titik-titik. Semua orang sangat terkejut. Adegan saat ini benar-benar menakutkan. Para orang suci kecil yang berada di pihak Jiang Chen merasa beruntung, akan sangat konyol bagi mereka untuk menjadikan surga yang menantang kejeniusan musuh mereka. Adegan di dalam penghalang telah berubah menjadi kekacauan. Sekarang Jiang Chen memusatkan perhatiannya pada 4 orang suci kelas 5 kecil karena mereka adalah orang-orang yang masih memiliki kekuatan yang tersisa. Kong, pedang suci surgawinya bergetar saat diayunkan. Itu adalah serangan terkuat Jiang Chen. Mereka semua merasakan tekanan dari serangan itu karena mereka terkurung dalam kekuatannya. Seorang Saint kecil kelas 5 meninggal seketika setelah disayat. Ark, pedang suci surgawi mengubah arahnya dan orang suci kelas 5 lainnya telah mati. Swoosh! Jiang Chen bergerak sangat cepat sehingga dia muncul di hadapan orang suci kelas 5 lainnya dalam sekejap. Dia menatapnya dengan dingin. Tidak, jangan bunuh aku. Aku akan mengikutimu mulai sekarang. Orang suci kelas 5 merasa kakinya gemetar. Dia menyerahkan dirinya kepada Jiang Chen. Terlambat untuk itu. Jiang Chen menyerang dengan kejam. Tusukan itu menembus tengkoraknya dan seorang lainnya terbunuh. Hanya ada 1 orang suci kelas 5 yang tersisa. Jiang Chen tidak akan membiarkannya hidup karena itu adalah ancaman terbesarnya. Sebenarnya, dia tidak berniat untuk membunuh semua orang suci kecil karena itu akan sangat mempengaruhi 4 domain besar. Namun, pemimpin harus mati. Ini akan berfungsi sebagai pencegah bagi orang-orang yang masih hidup. Ark, ketika orang suci kelas 5 yang terakhir meninggal di bawah tangan Jiang Chen, musuh yang tersisa telah kehilangan semua harapan mereka. Banyak dari mereka bergerak seperti mayat berjalan, mereka hanya berdiri di satu tempat, tidak berusaha menyerang atau melarikan diri. Mereka tahu bahwa hidup mereka telah jatuh ke tangan Jiang Chen. Karena semua orang suci kelas 5 telah meninggal, apapun yang mereka lakukan hanya akan sia-sia, apa bedanya? Huala, lengan Jiang Chen bergoyang dan menahan angin abadi yang abadi kembali ke tubuhnya. Mata dinginnya menyapu 100 orang suci kecil yang tersisa. Orang-orang ini biasanya adalah makhluk yang tinggi dan perkasa, tetapi hari ini wajah mereka sama suramnya dengan guk-guk yang baru saja kehilangan rumah. Namun, itu belum berakhir karena beberapa dari mereka harus mati. Orang pertama yang dituju Jiang Chen adalah Freedom King. Freedom King menghirup udara dingin saat dia merasakan tatapan Jiang Chen. Itu seperti mata dewa kematian yang akan mengirim seseorang ke neraka hanya dengan satu tatapan. Freedom King tahu bahwa dia sudah mati kali ini. Tidak ada seorang pun di surga maupun neraka yang bisa menyelamatkannya. Mengingat temperamen Jiang Chen, dia tidak akan mendapatkan kesempatan kedua untuk bertahan hidup. Sekarang, bahkan orang yang paling dia andalkan, Nan Beichao, telah meninggal. Dia takut dia, yang berada di bawah Saint kecil kelas 5, akan dengan mudah dibantai di depan Jiang Chen. Jiang Chen, jangan bunuh aku. Saya bersedia mendengarkan perintah Anda. Dia bisa merasakan jiwanya menggigil saat Jiang Chen mendekat. Dia adalah seorang master istana kebebasan yang dihormati, seorang Saint kecil kelas 4 yang perkasa selama hari-hari normal tetapi hari ini, dia telah kehilangan sikap yang biasa dalam kata-katanya. Tidak ada manusia yang tidak takut mati. Jika seseorang memiliki status tinggi atau tingkat kultivasi, dia akan tahu lebih baik daripada siapapun bahwa kematian begitu menakutkan karena akan merampas semua upaya dan kemuliaan mereka. Aku akan memberimu kesempatan untuk memberitahuku mengapa kamu tidak bisa mati. Nada suara Jiang Chen sedingin dewa kematian. Pemandangan di langit semakin seru. Seorang pria yang berusia kira-kira 20 tahun, yang berdiri di hadapan lebih dari 100 orang suci kecil, membuat semua orang menggigil sampai mereka tidak dapat berbicara dengan benar, apalagi memiliki keberanian untuk menentangnya. Kematian orang suci kecil barusan telah memberi mereka pemahaman bahwa mereka tidak akan menjadi lawan pemuda. Dia seperti dewa perang sungguhan yang telah merenggut semua peluang mereka untuk melawan. Namun, mereka juga bisa merasakan harapan untuk bertahan hidup darinya. Tatapan Jiang Chen cukup jelas, untuk memberitahu mereka bahwa masalah itu hanya melibatkan para ahli dari 3 kekuatan utama domain misterius karena konflik di antara mereka. Pakar lain dari 3 domain besar lainnya tetap diam, tahu bahwa mereka bahkan tidak memiliki hak untuk berbicara. Nasib mereka sudah jatuh pada Jiang Chen. Meskipun Jiang Chen membunuh master sekte mereka dan banyak rekan mereka, pikiran mereka untuk membalas dendam sudah kehilangan keberanian untuk muncul kembali.
Freedom King senang di hatinya ketika Jiang Chen membutuhkan alasan. Ini adalah kesempatannya. Jiang Chen, kamu telah membunuh begitu banyak rakyatku tapi aku tidak akan menyelesaikan masalah denganmu. Selain itu, Nan Bei Chao yang ingin menguasai domain misterius, bukan aku. Anda harus tahu betapa kuatnya Nan Bei Chao dan betapa tidak berdayanya saya di depannya. Jika Anda tidak membunuh saya hari ini, saya pasti akan mengikuti perintah Anda. Selanjutnya, mulai sekarang, seluruh domain misterius, bukan, 4 domain besar adalah milik Anda. Freedom King dengan cepat menjawab. Dia menyalahkan Nan Bei Chao yang sudah mati. Uci. Sayangnya, saat kata-katanya jatuh, cakar tajam Jiang Chen dengan kejam menembus tubuhnya, menghancurkan hatinya. Darah mengalir dan menetes melalui cakar berwarna merah darah, membuat pemandangan terlihat suram dan menakutkan. Freedom King hampir tidak bisa mengangkat kepalanya saat kekuatan vitalnya memudar. Dia menatap Jiang Chen dengan tidak percaya. Dia berpikir bahwa dia telah mendapat kesempatan untuk hidup tetapi dia terbunuh begitu dia menyelesaikan kalimatnya. Alasanmu cukup untuk membuatmu mati ratusan kali. Anda jauh lebih buruk dari Nan Bei Chao. Meskipun Nan Bei Chao dan saya adalah musuh, saya mengaguminya dari lubuk hati saya, karena orang yang memiliki kebanggaan yang berakar di dalam dirinya, tidak akan pernah mengemis untuk hidupnya, bahkan jika dia menghadapi kematian. Selain itu, alasan Anda lebih rendah. Pernahkah Anda berpikir bahwa hari ini akan datang saat Anda semua ingin membunuh saya? Apakah Anda tahu berapa banyak darah yang akan ditumpahkan jika formasi rusak? Selain itu, saya yakin jika saya jatuh ke tangan Anda, saya tidak akan mengalami kematian secepat Anda. Jadi, memberimu kematian cepat dianggap tindakan belas kasih. Saat dia selesai, gelombang kekuatan penghancur tiba-tiba disalurkan melalui cakar naganya ke Freedom King. Di saat berikutnya, tubuh Freedom King hancur berkeping-keping. Seorang tuan dari kekuatan besar telah mati begitu cepat. Orang-orang yang telah menonton cara membunuh Jiang Chen menjadi mati rasa dan terbiasa dengan adegan berdarah semacam ini. Hanya ada 2 orang yang ekspresinya berubah. Mereka adalah Tan Zentian dan Taoist Cahill. Mereka tahu bahwa mereka berikutnya setelah kematian Freedom King. Benar saja, berkah bukanlah kemalangan dan kemalangan takdir tidak bisa dihindari. Jiang Chen datang sebelum mereka berdua. Apalagi yang ingin kalian berdua katakan? Jiang Chen bertanya, suaranya dingin. Keduanya saling menatap mata dan melihat keputusasaan dan ketidakberdayaan mereka. Mereka tahu bahwa mereka ditakdirkan untuk menemui ajalnya. Tidak ada jalan kembali. Jiang Chen, jika kamu ingin membunuh kami, lakukan sekarang. Saya berharap setelah membunuh saya, Anda akan menunjukkan belas kasihan kepada keluarga Tan saya. Tan Zentian berkata dengan keras dengan nada kasar tertentu. Jiang Chen, saya tahu bahwa saya pasti akan mati. Tapi, saya harap Anda tidak merepotkan murid-murid saya. Beri mereka kesempatan untuk bertahan hidup. Kata Taoist Cahill. Kalian berdua tidak buruk. Anda memiliki sikap tegas sebagai tuan dan pertimbangan terhadap orang lain. Anda benar, saya tidak akan pernah membiarkan Anda hidup. Namun, setelah membunuh kalian berdua, keluarga Tan dan sekolah Cahill akan jatuh ke dalam kendali Sekte Nebula dan, jangan khawatir, aku tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah. Jiang Chen menyelesaikan kata-katanya. Kemudian, telapak tangannya yang besar melambai dan membunuh Tan Zentian dan Taoist Cahill. Keduanya tidak menunjukkan tanda-tanda perlawanan sebelum mereka meninggal. Ini karena mereka tahu bahwa tidak ada gunanya menolak. Ah Patriark, orang suci kecil yang masih hidup dari keluarga Tan menyaksikan Jiang Chen membunuh Tan Zentian. Mereka menjerit kesedihan dan menatap Jiang Chen dengan kebencian. Jiang Chen mengerutkan kening dan niat membunuhnya tersulut. Keluarga Tan berbeda dari Freedom Palace dan Sky Hill School karena garis keturunan keluarga Tan mengalir melalui mereka. Dengan demikian, kebencian mereka terhadap Jiang Chen akan jauh lebih kuat daripada 2 kekuatan besar lainnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Jiang Chen menyerang dengan 5 lampu tajam untuk membunuh 5 orang suci kecil keluarga Tan yang tersisa. Meskipun orang suci kecil ini tidak menimbulkan ancaman besar terhadapnya, mereka akan menjadi akar masalah atau ancaman besar di masa depan. Dia tidak ingin melihat kejadian lain terjadi karena musuhnya akan selamanya menjadi musuhnya. Dia tidak bisa menunjukkan belas kasihan kepada salah satu dari mereka. Jika dia temperamental seperti di kehidupan sebelumnya, dia tidak akan meninggalkan satu orang pun di sini hidup-hidup. Orang suci kecil Istana Kebebasan dan Sekolah Sky Hill yang tersisa sangat ketakutan sehingga mereka menggigil. Jiang Chen benar-benar makhluk menakutkan yang seperti Raja Iblis tertinggi atau haus darah. Namun, dia hanya menatap mereka sekilas. Jiang Chen telah menanamkan bayangan besar di hati mereka yang tidak akan bisa mereka hapus selama sisa hidup mereka. Tidak mungkin bagi mereka untuk melawannya. Faktanya, mereka sama sekali bukan ancaman baginya. Kalian semua di sini harus mati, tapi aku tidak akan terus membunuh. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda semua harus kembali ke sekte Anda dan mengatur ulang. Anda harus mematuhi pengaturan dan perintah Sekte Nebula, dan harus menyediakan sumber daya yang berbeda. Jiang Chen melepaskan manusia naga dari dan mengembalikan keadaan aslinya, seorang pemuda tampan dengan pakaian putih. Gerakannya memancarkan semacam dominasi yang tidak bisa dijelaskan sehingga sangat sulit bagi seseorang yang baru untuk menghubungkannya dengan dewa perang yang kejam. Semua orang suci kecil menghela nafas lega setelah mendengar kata-katanya. Tidak peduli apa yang terjadi, hidup mereka adalah yang terpenting. Beberapa bertukar pandang satu sama lain dan menghela nafas lagi. Apa yang sebelumnya 150 telah dikurangi menjadi 90 plus orang suci kecil. Hari ini akan menjadi hari di mana sebagian besar orang suci kecil telah jatuh dalam sejarah 4 wilayah besar. Keempat domain telah menderita kerugian besar karena ini dan tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan negara-negara besar ini untuk membangun kembali kerajaannya. Kata-kata Jiang Chen juga telah melegakan Dan King dan Nebula Kid. Jika semua orang suci kecil itu terbunuh, itu akan membawa kejutan besar bagi keseluruhan benua ilahi. Faktanya, kematian lebih dari 60 orang suci kecil adalah insiden yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah benua. Mereka takut hal itu juga akan mengejutkan keluarga kuno di Tanah Suci. Kekuatan utama dari 4 domain besar tidak lagi kokoh. Namun, itu kebalikan dari Sekte Nebula. Mereka telah meningkat pesat dari kekuatan aslinya. Perang ini telah membawa keuntungan dan keuntungan besar bagi sekte tersebut. Pembunuhan Jiang Chen telah memungkinkan sekte tersebut untuk mendapatkan sekitar 40 senjata minor Sein. Fakta ini saja bisa membuat takut siapapun.
Juga, Sekte Nebula akan menjadi satu-satunya penguasa domain misterius dan juga penguasa dari 3 domain besar lainnya. Semua kekuatan besar perlu memberikan hadiah setiap tahun dan memberikan para murid Sekte Nebula sumber daya apapun yang mereka butuhkan. Selain itu, tidak ada yang akan menentang perintah mereka. Tanah Sekte Nebula telah diwarnai dengan banyak darah suci, menyebabkan gunung berubah secara dramatis dan beberapa orang suci Qi mulai berlama-lama di udara. Gunung Nebula akan, mulai sekarang, menjadi gunung yang berharga. Menambahkan sumber daya kultivasi yang hampir tidak terbatas yang dimiliki Sekte Nebula dan seni kultivasi dan teknik bertarung yang menakjubkan yang dibawa kembali oleh Jiang Chen dari Gunung Kematian, Sekte Nebula sekarang memiliki sumber daya terbesar untuk kultivasi di seluruh benua ilahi kecuali, tentu saja, keluarga Tanah Suci. Jiang Chen yakin bahwa suatu hari Nebula Sekte akan menjadi salah satu dari 8 keluarga besar Tanah Suci. Ya, Tuan Muda Jiang. Kami akan sepenuhnya mematuhi keinginan Sekte Nebula dan mengikuti petunjuk Anda. Seorang ahli minor Sein berkata dengan keras. Dia adalah orang pertama yang mengungkapkan kesediaannya. Kemudian, semua orang suci kecil mengikuti tindakannya. Mereka semua mengatakan dengan lantang bahwa mereka akan menjadi pengikut Jiang Chen, termasuk orang suci kecil dari Istana Kebebasan dan Sekolah Sky Hill. Mereka tahu bahwa era mereka telah berakhir dan itu tidak akan kembali. Sekarang, era baru lahir dan pemimpin era baru adalah Jiang Chen. Dia akan terus menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Selain menyerahkan diri kepadanya, tidak ada cara lain kecuali mereka mati. 775.